Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Semoga sisa usia kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sehingga mampu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Pun demikian, kita juga senantiasa bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dan belum beriman diberikan kekuatan pada jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan kekuatan, kelembutan, hidayah di dalam jiwa untuk bertaubat, kembali meniti jalan kebaikan dan merakit tatanan aktivitas mulia hayatan thayyibah, dan semoga kita semua berakhir menjalani misi ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam rangka itu, mari kita mencoba menguatkan pondasi keilmuan kita, sehingga dengan itu kita berharap amal kita bisa lebih kuat, lebih baik, lebih kokoh, dan berkualitas dibandingkan dengan amalan-amalan sebelumnya. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita telah membahas banyak hal terkait dengan penguatan keimanan, ilmu yang kita dapatkan dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana menguatkan simpul-simpul iman, melahirkan amal soleh, mengatasi ujian, menampilkan kemuliaan akhlak. Sekaligus juga kita belajar di pertemuan yang lalu tentang mengenal penyakit-penyakit yang bisa berupaya untuk melonggarkan ikatan-ikatan iman atau bahkan mencemari keadaan-keadaan iman, meredupkan cahaya-cahaya iman, sehingga dengan itu titian amal saleh tidak muncul dengan sempurna atau boleh jadi bisa bergeser kepada yang salah. Untuk itu kita akan coba teruskan kajian kita di pertemuan yang lalu, mengenal penyakit-penyakit iman, dan sekarang kita akan masuki pada penyakit yang pertama, dan penyakit inilah yang pertama kali ditemukan nanti saat Nabi SAW berhijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah sampai dengan kini. Dan dari itu pula kemudian turun ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan satu isyarat, penjelasan, dan bimbingan. Mengenalkan ciri penyakit-penyakit dimaksud, menunjukkan contoh yang melekat dari orang-orang yang terkontaminasi dan terinfeksi oleh penyakit dimaksud, serta cara mengatasinya. Ini yang coba kita akan munculkan di pertemuan kali ini. Sedikit saya akan coba tampilkan dulu dari apa yang telah kita urai di pertemuan lalu untuk memberikan satu jembatan pemahaman sebelum kita mengkaji dengan lebih baik. Saran kami bagi baru yang bergabung di channel ini, di pertemuan kali ini, akan lebih baik bila juga menyimak dari uraian-uraian sebelumnya, sehingga ada korelasi ketersambungan pembahasan yang lalu dengan pembahasan kini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba akan uraikan. Di pertemuan yang lalu, kita telah jelaskan bahwa ada peran setan yang mencoba untuk bisa meracuni, memberikan was-was ke dalam kondisi qalbu, kan? Jamaknya qulub, yang menaungi nafas di dalamnya. Dan juga dari sini ada inti kehidupan, khususnya mencemari yang ada di sini, ada jiwa takwa yang mengandung cahaya-cahaya iman, yang memiliki 6 simpul utama atau 6 pondasi utama. Di sini ada katalisnya, sifat fujur, kan? Yang juga di sini dia punya peran untuk mensupport ke jiwa takwa, tapi juga harus dipastikan dia tidak berdiri sendiri sehingga memberikan pengaruh kepada nafas, menjadi nafsu yang akan memberikan satu dorongan informasi yang bersifat instruktif, ya deh. Bersifat instruktif, jadi perintah ammar, karena dari nafsu disebut ammarah, ya. Ammarah, dari nafas ini ada ammarah, ya, ke qalbu, kemudian nanti tembus ke sadrun, ya, jamaknya sudur, kemudian dari sini baru diikat oleh akal dan diinstruksikan kepada jawarih atau jasad untuk dieksekusi, ya kan? Dari sini kemudian berbentuk amal. Bila disebut dengan amal, ingat betul baik-baik, ini masih netral, ya, amal, ini masih netral sifatnya. Jadi kalau amal ini, ya dia berupa perbuatan saja, aktivitas saja. Ketika supportnya dari jiwa takwa, dari sini, seperti saya uraikan di banyak pertemuan yang lalu,
maka dia akan menjadi saleh. Ya, ini nanti yang disebut dengan amal saleh, ya, amalun saleh. Ya, dia namanya salihat. Jika supportnya dari sini, karena ini tertutup misalnya, seperti ini, atau terkena penyakit sehingga ada penutup-penutup yang redup cahayanya, sehingga tidak bisa tembus sini, pengaruh-pengaruh yang muncul dari sini, informasi nggak bisa tembus ke sini karena ada penyakit-penyakit di sini, maka ini pun ketika akan memberikan support, ya, berupa katalis itu, ini tidak bisa masuk, karena tertutup juga. Akhirnya ini bocor ke sini nih. Ya, memberikan perintah, instruksinya menjadi salah, karena ini kan lawan dari sini, seperti saya terangkan kemarin. Kalau di sini ada hal-hal yang positif, ini negatif. Kutub positif dengan negatif kalau ketemu kan melahirkan cahaya, ya, lahirkan sebuah energi gitu. Baterai kalau positif negatifnya ketemu, dites pakai lampu kan cahaya yang keluar, ada energi yang keluar dari situ, ada rambatan. Itu di hukum Ohm ya kan, di fisika itu. Ya, ada rambatan-rambatan sampai naik ke atas melahirkan cahaya. Nah, tapi kalau ini berdiri sendiri, ini ada penyakit, ini muncul sendiri, ini kutub negatif yang naik ke atas lawan dari ini. Kalau di sini ada jujur, ya kan? Seperti seringkali saya sampaikan, kadang saya ulang untuk menguatkan, ya kan? Ini ada dusta, di sini ada sabar, kan? Di sini ada amarah, di sini ada tawadu, misalnya kan? Nah, di sini ada sombong, turunannya ria, kan? Dan seterusnya. Nah, ini naik ke atas, diinstruksikan, diikat oleh akal, kemudian menjadi salah ke sini. Ya, teman-teman, saya izin untuk menguatkan ya bahwa ini ilmu yang sangat mahal, penting sekali, karena kaitannya dengan nafas, ilmu nafas. Ya, kajian psikologi nggak sampai ke sini. Karena psikologi itu menganalisis ketika sudah berwujud perilaku di sini. Ya, sedangkan Allah yang menciptakan kita, memberikan kepada kita gambaran sebelum keluar jadi perilaku. Makanya ini ilmu lebih dalam. Ya, di kajian nanti turunan dari sisi khazanah keilmuan Islam disebut dengan ilmu nafas namanya. Bukan psikologi. Ya, jadi psikologi ilmu yang sangat bagus, sangat bermanfaat. Ya, menghadirkan beberapa gambaran kepada kita untuk bisa mengetahui karakter. Tapi itu di risetnya ketika berwujud jadi perilaku. Makanya ketika Anda konsultasi ke psikolog, akan ditanya kebiasaannya apa, ininya apa, macam-macam. Karakter dulu. Ya, tapi ini membahas sebelum menjadi karakter dari sini. Ya, jadi ini yang menentukan kehidupan kita. Kalau kita bisa mengendalikan ini, nafas kolbu kita, menjaga dan mengendalikannya, itu karakternya akan muncul juga, kita bisa tata. Kita bisa arahkan, kita bisa kontrol. Ini pentingnya. Karena itu, mohon, ini saya kan suka mengulang untuk menguatkan. Kalau di kaidah tafsir itu, taksisan lima ma'nan jadid. Menguatkan pondasi untuk makna yang baru. Makanya kalau ada di Al-Quran, ayat-ayatnya serupa, dibacanya sama, itu bukan pengulangan. Ingat itu ya. Di ilmu tafsir itu kaidahnya bukan pengulangan, tapi taksis lima ma'nan jadid. Satu pondasi untuk makna yang baru. Karena itu misalnya, di Al-Baqarah ayat 134 dengan 141, walaupun redaksinya dibaca serupa, tilka ummatun qad khalat, tapi makna yang satu dengan yang kedua itu berbeda. Puncaknya di Ar-Rahman tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bukan pengulangan. Ya, karena yang pertama dengan yang kedua beda makna, kedua dengan ketiga beda makna. Itulah Al-Qur'an. Mukjizatnya demikian. Ya, jadi saya harapkan jadi penekanan. Nah, kemarin kita sudah sampaikan dan kita bahas bahwa ya, setan berusaha menanamkan penyakit, memberikan was-was sejak dari sini. Ya, ini was-was nih. Di sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalilnya itu ya, di surat An-Nas itu. Ya. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan ini sedang disiapkan semua menjadi buku. Jadi nanti juga bisa kita baca, olah. Tapi itu akan berbeda dengan ketika saya menjelaskan secara langsung. Ya. Nanti lihat, dan itu ada barcode dan titik menunjukkan dari keterangan yang kita bahas. Ini adalah yuwaswisu fi sudurin nas, was-was ke sini masuknya. Saya sudah terangkan, dia mencoba untuk memberikan was-was di gate terbesar, gerbang yang besarnya, ya bawabah kalau dalam bahasa Arab di sini, supaya bisa mendapatkan kesempatan pengaruh antara yang masuk dengan yang keluar. Dari akal diikat sebelum ke sini, lewat di sini diwaswasin dulu, keluar pun dari sini dicoba untuk diwaswaskan dulu. Nah, di antara hal yang diberikan was-was itu ditanamkan penyakit, yang kemarin sudah kita sampaikan di An-Nisa itu, Quran surah 4 itu kan? Ya, di ayat 118 sampai 120 yang kemarin saya coba turunkan, dia mencoba untuk memberikan arahan-arahan kesesatan, wala udillannahum wala umanniyannahum, kemudian daya imajinatif yang negatif, ya imajinasi negatif, imajinasi atau daya khayal ya yang negatif. Ya. Kemudian setelah itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang mengarah kepada maksiat. Ya.
baik secara internal, ini sifatnya internal, ataupun eksternal. Kalau internal langsung ke sini, kalau eksternal dari sisi luar kita, ya kan? Bisa jadi masuk ke teman kita yang nggak kuat, ya kan? Dibawa lalu ngajak-ngajak untuk digoda ke sini. Bisa jadi lewat barang-barang yang kita jadikan bagian dari interaksi kehidupan. Ya bisa langsung lewat handphone kah? Atau aplikasi misalnya yang tertanam di dalamnya, lewat televisi, kebiasaan, figur, public figure misalnya, ya yang tidak baik lantas diikuti begitu saja, nah, itu berbahaya. Ya, ini gambarannya. Ini diinjek ke sini, dimasukkan. Ya, arahnya ke sini karena ini jelek. Yang dari setan itu kan negatif semua. Ya, nggak ada positif-positifnya. Sekalipun terlihat seperti positif, tetap negatif. Asli ya, sekalipun terlihat seperti positif, tetap negatif. Itu yang kasusnya Abu Hurairah kan? Ketika menjaga Baitul Mal itu, ya kemudian ada yang akan coba mencuri, ditangkap, dia katakan, tolong aku butuh, dilepaskan, diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya kata Nabi, kalau tiba tangkap aja lagi, gitu kan? Pasti akan datang malam ini lagi, gitu kan? Begitu kemudian ternyata benar datang, mau ditangkap, dia bilang aku butuh, tidak. Kata Nabi, tangkap aja. Nah, maka dia mencoba menghadirkan gratifikasi, suapan dari berupa informasi ayat. Sedangkan Abu Hurairah kan penuntut ilmu. Nah itulah khutwahnya setan. Strateginya setan. Saya katakan paling hafal dengan karakter karena dia bertugas setiap setan mendampingi satu manusia. Terus digoda. Jadi tahu kalau ini pakai harta, ini pakai ilmu, ini mahal gitu sifatnya. Yang ini pakai kedudukan. Ya? Maukah engkau bebaskan aku ajarkan kamu satu ayat yang kalau dibacakan itu, maka setan akan berlari meninggalkanmu. Nah, Abu Hurairah dengar terpukau tuh karena baru dengar itu. Ya. Selama ini belum tahu dari teman-teman menyampaikan itu kan. Nabi pun karena tidak ada dalam konsep itu ditanyakan, kan belum menyampaikan itu. Ya, maka apa yang terjadi? Begitu terpukau, kaget begini, ya terus dia sampaikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255 itu ayat kursi. Ya, begitu dibacakan ayat kursi itu disampaikan, terpukau begini lepas lari gitu. Diadukanlah kepada Rasulullah dan Nabi pun menyampaikan, ya dia benar walaupun apa yang dia sampaikan benar dia tetap salah, gitu kan? Jadi sekalipun ini akan membawa kebenaran tetap negatif. Nah, tahukah engkau siapa itu? Wahai Abu Hurairah, ya Allah Rasulullah kata Abu Hurairah, wa syaitan, dialah setan. Gitu. Dialah setan. Jadi setan itu walaupun seperti memberikan bisikan positif, tetap itu hanya pembuka kepada aspek negatif ke sini. Jelas ya? Nanti banyak sekali kalau sudah masuk ke fikih nanti saya tunjukin. Ya, awal-awal kita disuruh tuh semangatin baca Quran sampai menghafal. Semangat. Ya, kamu bisa susul yang itu. Tiba-tiba dia minta kita untuk menghafal sehari sampai 20, 30 ayat. Kamu bisa. Lama-lama bosan ngulang, capek ditinggalkan semuanya. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Dan dia ke sini arahnya. Dari sini ke kolbu ini, ya. Ini udah pasti kalau dari sudut ke kolbu sini. Nah, kemudian ke nafasnya ke sini, ke jiwa fujur. Ini bagiannya. Ini yang dimaksudkan qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya kan? Aku akan mencoba mengambil satu bagian dari hambamu gitu kan. Ya Allah, aku berikan was-was. Bagiannya yang ini yang fujur ini, kutub negatif. Karena sama-sama kemisnya dengan setan yang sama-sama negatif. Iblis punya sifat negatif, dia ambil bagian negatifnya di sini, kutub negatifnya yang fujur. Ini yang di An-Nisa ayat 118 itu. La'anahullah, ya kan? Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, aku akan bertekad menjadikan bagian dari hambamu yang senang ibadah itu, aku akan ambil bagian tertentu ya untuk diberikan was-was yang ini. Karena ketakwa nggak mungkin. Di sini sudah ada malaikat. Bagiannya malaikat. Ya, di sini sudah ada bagian malaikat. Saya sudah bahas di simpul yang kedua. Yang baru bergabung, cek penjelasan kami di video yang lalu tentang simpul yang kedua. Ini sudah ada bagian malaikat, ya kan? Yang memberikan support, dorongan. Karena itu, ini selalu nih, ya, selalu ada pertarungan di dalamnya, pemberian, ya, isyarat-isyarat, ini dorongan-dorongan kebaikan, support, karena malaikat pun kan tercipta dari jiwa takwa. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Materinya cahaya, nur. Ya, karena itu dia akan coba turunkan cahaya-cahaya lewat support takwanya ke sini sehingga iman punya kekuatan cahaya. Itu nanti yang disebutkan di surah Al-Hadid, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Ya. Di sisi lain ini setan memberikan was-was negatif lewat yang ini. Karena itu kalau kita jeli menganalisis bahkan dari jumlah sebutan untuk malaikat dan setan kita temukan malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Ini disebutkan 88 kali. Ya kan? Turunan dari fase takwa ini disebutkan 115 kali. Dan ini ketika memberikan pengaruh kepada nafsu, ini disebutkan 115 kali. Jadi selalu berkeseimbangan gitu. Ini memberikan yang positif, ini diarahkan ke negatif. Makanya ketika kita mau sholat, kan ada dorongan kan? Cepat sudah adzan, siap-siap. Saat yang bersamaan ini mengatakan, tenang aja. Imamnya belum datang. Cepat sudah jam sekian, nanti kehilangan tahajud. Tenang aja, 5 menit lagi alarmnya kan suka ada pilihan. Ya, abaikan, ya, atau hadirkan sedikit lagi, tunda gitu kan 5 menit. Setiap 5 menit kan bisa muncul. Nah ini
bisa bisa terus beriringan bersamaan. Kalau ini nanti yang dilihat, ini keluar salah, nah dia berusaha menginjek penyakit ke sini. Maka dia coba hadirkan penyakit masuk lewat sini, di antara was-was itu tidak semuanya bisikan-bisikan langsung, tapi sifatnya nanti dari sini bisa berupa penyakit-penyakit tertentu. Penyakit yang injek kepada kalbun, dari sini masuk kepada kalbun, kemarin sudah saya terangkan, disebut dengan marad namanya, ya untuk mempercepat. Saya tidak terangkan lagi ke dalam hybridnya, dari mana dia berasal dan seterusnya, karena sudah tuntas di video yang kemarin. Silahkan dicek ya, sampai ketemu kata marad. Dari sini, maka ini akan menginfeksi ke sini, ini lebih bahaya daripada COVID, sehingga prokesnya harus ketat, dan saya harus menerangkannya lebih detail, ya kan? Karena COVID masuknya ke sini, ya, ke tarikan nafas, hidung, ke faring, ke laring, ke paru-paru, dan sebagainya. Kalau ini langsung ke jiwa, ini yang paling bahaya. Ya. Teman-teman sekalian nih, fi qulubihim marad. Jadi di qulubnya terinfeksi oleh ini. Dan kemarin sudah kita dapatkan ayat pertama yang menerangkan tentang penyakit yang bisa menginfeksi kepada jiwa, masuk dari kolbun, jamaknya kulub, dijamakkan karena kita kan banyak. Ya, ikut kajian di subuh ini saja kan bukan satu orang saja. Banyak. Maka ini dijamakkan dari kolbun jadi kulub. Ya kan? Maka di kulub-kulub mereka itu ada penyakit yang dimasukkan oleh setan. Ya kan? Maka penyakitnya disebut dengan marad, kemarin sudah saya terangkan, maradun. Ya. Di dalam jiwa-jiwa atau hati mereka, berarti fi kulub. Ya, maka kita katakan misalnya, ya, melihat kepada redaksi Al-Quran, di surah yang kedua, Al-Baqarah, ini kalimat pertama menunjukkan penyakit dalam jiwa. Ayat 10. Allah berfirman, fi qulubihim marad. Ya, saya sudah terangkan kemarin ini. Fi qulubihim marad, ya. Dalam hati, dalam kalbu-kalbu mereka itu ini terkontaminasi penyakit. Ya, penyakit yang menyerang kepada jiwanya. Pada fisik disebut dengan daun, walaupun maradun, maridun, maridah, nama umum, tapi khusus untuk ke hati, ke jiwa, itu menggunakan kata marad. Fi qulubihim marad. Nah, sekarang untuk mengenali, mengidentifikasi siapa ini yang kena ini, kan ada contoh miniasinya kan di masa Nabi itu, sehingga jelas gitu, keadaannya seperti apa. Tandanya apa, namanya apa, ya bagaimana karakteristiknya, itu kemarin di 3 bagian itu, kita berhenti di pertemuan yang lalu. Kita harus melacak ini. Ya, satu, him di sini nih. Him ini menunjuk kata ganti kan? Bentuknya jamak kepada kata ganti ketiga, mereka. Kata ganti pertama saya, mutakallim. Kedua kamu, mukhatab, anda, kalian, jamaknya gitu kan? Anta, antum, ya kan? Antuma. Kemudian untuk yang kata ketiga, ghaib, yang dibicarakan. Huwa atau hiya atau hum, hunna, gitu kan? Mereka. Ini siapa mereka ini? Yang dalam jiwa mereka terkontaminasi, pernah terlacak dalam sejarah, ditemukan, bahkan langsung disifati oleh Al-Quran. Itu kena penyakit jiwa tuh. Ya, kena penyakit hati yang sesungguhnya. Siapa him di sini? Maka untuk melacak ini, kita harus menerapkan kaidah dalam ilmu tafsir yang kemarin saya terangkan dengan 2 S, ya kan? 1 L itu. Ya, di sini S pertama siyak, ya kan? Terkait dengan teks ayat yang tengah dikaji ini, yaitu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Kemudian korelasi dengan sebelumnya, hubungan ayat 10 ini dengan sebelum ayat. Ayat 9, ayat 8 sampai ke Al-Fatihah itu disebut dengan sibak. Ya, sibak. Alladzi sabaqa hadhil ayat, yang telah mendahului ayat ini. Kemudian selanjutnya hubungan dengan setelahnya, ayat 11, 12 terus sampai dengan An-Nas disebut dengan lihaq. Ya. Allati talhiqu atau talhaqu hadhil ayat. Ini siyak, sibak, dan lihaq. Ini kaidah dalam tafsir. Jadi kita tidak bisa memahami satu ayat berdiri sendiri, tidak. Dalam Al-Quran itu selalu punya korelasi. Bahkan surah satu ke surah lainnya itu ada hubungannya. Ya, saya pernah menyampaikan satu referensi kitab ketika saudari kita waktu itu bertanya, ya kan, tentang bagaimana susunan surah-surah dalam Al-Quran. Itu Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, imam luar biasa, karyanya sangat banyak sekali, punya kitab namanya Tartib Suwaril Quran, ya, korelasi antara surah-surah Al-Quran satu dengan yang lainnya terhubung. Nah ini teman-teman sekalian, sibak, siyak, lihaq. Sekarang kita akan melacak ayat sebelumnya, berarti setidaknya lah, ya setidaknya kalau ini 10, kita akan terapkan ke sini. Ya, yang sebelumnya berarti 9, ya kan? Kemudian 8 dan turunan-turunannya. Ya, paling tidak kita lihat yang paling dekat lah, 9 dengan 8 misalnya. Ya. Dan lihaq selanjutnya, ya, teruskan dari ayat 11-nya, terus sampai ketemu An-Nas kan di sini. Ya, kalau di sana sampai ketemu Al-Fatihah.
Ya. Ini paling tidak ya 11, itu kan? 12, ya. Dan nanti kita akan lihat turunan-turunannya. Ya, mari kita lacak sekarang. Siapa him di sini yang dengan itu hukum Allah berlaku bagi mereka? Karena mereka terus nambah, maka Allah memberlakukan ketetapan kan? Siapa yang nambah dosa, ya resikonya terus berdosa. Siapa yang nambah pahala, resikonya meningkat kemuliaan-kemuliaannya. Allah membuat hukum seperti itu, Allah menetapkan, adil sekali. Fazadahumullahu maradha, maka Allah menetapkan hukum. Kalau mereka tambahkan terus, maka bertambah penyakit-penyakit yang dimaksudkan itu. Siapa ini? Yuk kita lacak sebelumnya. Di ayat 9, Allah berfirman, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Itu ya. Jelas ya? Yukhadi'una Allaha. Teman-teman buka mushafnya ya. Ini mahal sekali informasi di subuh kali ini. Saya harus mengkaji beberapa referensi dan mengingat kembali beragam guru yang telah mengajarkan. Jadi ini agak tajam pembahasan kita ini ya. Fokusnya harus tinggi. Yukhadi'una Allaha, ya kan? Walladzina amanu. Ketemu nih kalimat imannya. Ini. Ya, ini ada kata ini yukhadi'una Allaha, ya kan? Satu. Walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oh, nafasnya ketemu. Jamak dari nafas itu anfus, bisa nufus, bisa anfus. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una. Ya, kita gunakan qiraat hafaz dari Asim dulu ya. Kalau kita baca pakai riwayat Warsh atau Qalun dari Nafi', ini bisa dibaca dengan serupa atasnya. Ya, ini yukhadi'un, ini yukhadi'un. Jadi ada dua riwayat di sini, ya. Kalau kita baca yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una, itu hafaz an Asim. Jadi kalau kita baca wa ma yukhadi'una, itu qiraat Warsh atau Qalun dari Nafi'. Bacanya pakai yukhadi'un. Ya, itu bisa dibaca dengan dua riwayat karena mewakili dua makna. Nanti kita belajar di sisi yang lain saat masuk ke bagian ilmunya. Wa ma yakhda'una illa, kan? Anfusahum. Ini saya berikan garis yang ketiga, ketemu nih. Saya pakai angka Arab aja ya. Ini angka Arab nih. Yang ini angka Arab. Kalau yang ini, nah ini angka Hindi. Ya. Saya pakai angka Arab untuk memudahkan karena lebih familiar ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Ini ya. Ayat 9. Saya berikan tanda begini, ayat 9. Baik. Nah, sekarang ini masih kata ganti nih. Hum. Mereka mencoba mengelabui, menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Iman ketemu di sini. Ya kan? Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka mengelabui atau menipu illa anfusahum, kecuali jiwa-jiwa mereka sendiri, diri mereka sendiri. Anfus ini jamak dari kata nafas ini. Ya, kalau sudah nafas berarti ada iman kan? Cuman iman yang ada di takwa dengan fujur. Fokus ya. Anfus ini jamak dari kata nafas. Nanti saya terangkan lebih detail. Kalau sudah nafas ke sini, ya kan? Di nafas ini ada takwa, dalamnya iman, ada fujur di sini. Nah, nanti kita akan bahas apa korelasinya. Dan ini disebutkan imannya. Ya, serta korelasi hubungannya dengan Allah sini. Ayat 8-nya kita temukan. Wa minan nasi, baru kita dapat ini. Wa minan nasi, awas, hati-hati. Wa minan nasi. Nah, ini ciri yang pertama. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Allahu Akbar. Udah pakai hum, dhamir munfasil pakai ba lagi. Wah, ini kalau di ilmu balaghah resikonya tinggi sekali nih, fatal nih. Ayat 8. Kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Awas, ketemu nih di sini nih, ayat 8. Yuk, kita mulai dari 8 dulu kalau begitu, ya. Dari 8, kalau ke Al-Fatihah nanti kepanjangan bahasnya. Meranginya terlalu panjang. Dua dulu ini aja ya. Nanti kita ambil tafsir-tafsirnya dengan ayat bil ayat. Nanti bil hadis juga kita tunjukkan. Ayat dengan hadis. Yuk dari sini dulu ayat 8. Wa minan nasi, masih ingat pelajaran kita tentang min dulu? Ya kan? Saya pernah terangkan, masih ingat ya? Dibuka kembali videonya, dicek. Ketika saya menerangkan tentang min. Ya kan? Min. Min di sini menunjukkan makna tabi'id. Tabi'id. Seperti pernah saya terangkan dulu. Ya, insya Allah setiap pembahasan itu akan terbawa ya. Menunjuk pada sebagian, bagian dari sesuatu, sifatnya parsial. Ya.
bagian dari sesuatu, tidak seluruhnya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia itu, perhatikan, saya ingin berikan detail sedikit ya. An-nas, nama yang dilekatkan kepada manusia untuk menunjuk sifat sosialnya yang cenderung berkomunal. Oke? Jadi mencakup pada keseluruhan manusia, an-nas, dengan sifat sosial yang cenderung berkomunal, berkomunitas. Jadi yang mendeklar pertama kali manusia itu makhluk sosial bukan teori-teori sosiologi atau antropologi yang ada sekarang. Ya, ilmu sosiologi itu kan, sosiologi ditemukan oleh siapa? Bukan Auguste Comte ya. Auguste Comte itu cuma mendapatkan referensi. Pertama kali Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun itu punya kitab Muqaddimah namanya, bagus sekali itu. Nanti saya tunjukkan itu di rumah ya, nggak ada di sini. Jadi bagus sekali kitabnya. Wah, itu detil penjabarannya awal sampai akhirnya macam-macam itu. Lalu itu kemudian diserap, orang-orang barat juga belajar referensinya dan sebagainya. Di antara mereka ada yang menyebutkan referensi dari ulama-ulama muslim seperti Avicenna misalnya, ini Averroes. Avicenna itu kan Ibnu Sina, lisan mereka menyebutnya dengan Avicenna. Ibnu Rus mereka sebutkan Averroes. Tapi ada yang mereka sembunyikan juga, nggak disebutkan, seperti Ibnu Nafis misalnya, nggak pernah disebutkan. Padahal teori-teorinya dipakai itu selama beberapa abad. Ya, dan termasuk juga Ibnu Khaldun. Itu nanti diwarisi, ilmunya diteruskan, diambil. Nggak salah kan orang belajar, kan? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Yang tidak tepat tuh ketika tidak jujur untuk menukil. Nah itu ada nanti diserap sampai ditemukan juga, sampai nanti tiba ya, di masa-masa yang baru, cendekian-cendekian baru di eranya ada Auguste Comte yang menyusun beberapa teori-teori, dikenal dengan nanti teori sosiologi. Nah ini teman-teman sekalian, Al-Quran sudah memberikan detil kepada kita, memberikan isyarat. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Dan ada kecenderungan dia untuk berkomunal. Ya, makanya tegas langsung sifat nas ini ditafsir lagi nanti penjelasannya di Quran surah ke-49, detil ini. Ya, isyarat nanti turunan laginya itu dari yang umum general diturunkan satu karakter yang detil dari yang umum ini tapi masih luas, nanti detil ke bawahnya diterangkan lagi. Ya. Di Quran surah ke-49 ayat 13. Pakai nas juga awalnya. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia yang berkehidupan, kan? Ya, yang saling bergantung dengan yang lainnya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tetapkan fitrah kehidupanmu itu ini akan berkomunal. Syu'uban wa qabail, ya, hidup di komplek-komplek, di daerah-daerah, bertetangga dan sebagainya, berkomunitas sampai bernegara, kan? Wa qabail, bersuku-suku, nyata kan? Ada kan? Nah, itu fitrah kehidupan. Li ta'arafu, untuk membangun harmoni. Jadi nggak ada manusia yang hidup sendirian. Nanti detailnya akan turun lagi. Ini kalau kalian di rumah tangga begini caranya. Ini kalau kalian di masyarakat begini. Detailnya, sangat detail. Sampai mengeluarkan hukum-hukum. Apa kaitan dengan pembahasan yang akan kita kaji itu? Nah ini teman-teman sekalian. Dalam konteks berhubungan secara sosial itu, kita akan menemukan beragam karakter. Ya nggak sama karakternya. Apa dikira bertetangga, semua tetangga sikapnya sama, sifatnya sama? Tidak. Ya, bahkan boleh jadi yang tersenyum di hadapan Anda pun suasana hatinya bisa berbeda. Ya kan? Yang tertawa dengan Anda pun bisa berbeda. Ya, apa Anda pikir yang menyimak taklim saat ini semua isi pikirannya sama? Tujuannya sama, bisa berbeda, semua punya karakter. Dan kita nggak bisa menilai kedalaman itu. Tapi Allah memberikan referensi kepada kita untuk bersikap secara elegan, yang proporsional. Ini indahnya. Ya? Maka Allah jelaskan beberapa karakter itu, di antaranya akan ditemukan yang begini gitu. Ya kan? Nanti karakter yang soleh, yang baik kan yang ayat 1 sampai 5. Ya kan? Yang kontradiktif langsung ayat 6 ke 7. Nah ini nanti akan ditemukan di antara bagiannya. Ada nanti yang seperti baik tapi terkontaminasi. Wa minan nasi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita ingin bahas secara terjemah tafsir ya, penjelasan agak detail. Dan di antara manusia itu yang engkau akan temukan karakternya saat bersosial dengan mereka. Nah, ya? Dan di antara manusia itu yang engkau akan temukan karakternya saat bergaul dalam kehidupan sosial dengan mereka. Awas, kalau Quran sudah bilang begitu pasti terjadi. Jadi kalau kita bergaul sekarang, berinteraksi, sekarang lebih luas ya. Ya, pergaulan kita lebih luas tapi menyempit. Ya, meluas menyempit itu luas. Kalau levelnya dulu, level-level lokal di sini, ya daerah kita. Sekarang meluas, kita bisa bergaul dengan orang-orang di Eropa, di Amerika. Tapi menyempit karena informasinya langsung nyampe ke saku kita. Lewat handphone, lewat macam-macam. Nah itu pergaulan itu pun tercakup oleh ayat ini. Akan ditemukan tuh karakter begitu. Mungkin Anda akan lihat di YouTube, orang bikin video karakternya begini. Ya kan? Orang bikin status karakternya begini. Bergaul langsung secara fisikal, karakternya begini.
Siapa mereka itu? Satu, may yaqulu amanna. Orang yang mengatakan dengan lisannya tuh, yaqul qaul dengan lisan. Amanna, kami telah beriman. Nah, udah ya, berarti declare pertama, dia mengatakan beriman. Nah, cirinya nih ya. Awas hati-hati. Kan kita kemarin masih ingat membahas tentang penyakit iman kan? Ya kan? Nah, ini persoalan dia mengatakan dia beriman. Amanna, kami telah beriman. Ini. Nah, sedangkan konsekuensi dari iman itu harus menghasilkan apa? Ini kan? Amal soleh kan? Karena kalau benar-benar beriman, berarti kan konsepsi iman. Kita kan telah bahas sangat panjang. Kalau betul-betul beriman, cahaya takwa mesti hidup. Ya, yang didorong oleh simpul iman ini, cahaya takwa ini berupa khair, sifat-sifat kebaikan. Jamannya khairat. Ini baru sifat. Begitu keluar jadi amal. Karena amal disifati oleh khair, maka menjadi saleh, jadi amal saleh. Seharusnya kalau orang itu beriman, ya, maka konsepsinya begini, yang keluar dari sini. Kalau dia betul-betul beriman, iman sampai ke jiwanya, bukan dari lisannya saja, sampai ke jiwanya, sampai di sini. Ya, maka kalau benar-benar beriman, maka iman dari sini itu akan aktif memberikan cahaya. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, naik ke atas. Ya, dibimbing perilakunya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki menjadi saleh. Ini. Dan standar salehnya itu, ya, acuannya hukum-hukum Allah. Ya, kadang menurut manusia baik, belum tentu menurut yang lainnya baik. Ya, menurut si fulan ini bagus. Kata yang lain ini nggak ideal. Tapi kalau Allah sudah tetapkan, maka semua harus menjadikan pilihan itu yang terbaik. Ya, karena hukumnya langsung ke sini. Ke sumber iman, ke jiwa takwa. Jelas ya? Nah, ini standarnya begini. Persoalannya, kalau misalnya ini yang ditetapkan oleh Al-Quran detail sekali. Allahu Akbar, jeli sekali. Ya, jelas ya Allah yang berfirman. Pasti tepat tuh. Ini may yaqulu. Ini baru diucapkan di lisan. Ya, lisan yang mengucapkan. Kalau lisan kan masih di sini, jawarih. Perangkat jasad, alat untuk bicara. Alat untuk bicara, lisan. Alat untuk melihat, mata. Alat untuk mendengar, telinga. Tapi bagaimana dia harus melihat, harus mendengar, harus bertutur. Dari sini nanti sumbernya. Imma saleh dari takwa dengan dorongan iman, atau salah dari fujur dengan rasa setan. Jelas ya? Nah, jadi ketika diucapkan masih di sini. Ya, may yaqulu masih di lisan. Masih di mulut nih. Ya, saya turunkan ke sini untuk memudahkan. Nah, jadi ciri yang pertama, ya kan? Kita ingin menjelaskan tentang satu penyakit yang mengontaminasi iman. Lisannya sudah mengucapkan saya beriman. Jadi di lisan mengucapkan, lisan di sini dia mengucapkan beriman. Ya kan? Amanna billah. Berarti ini syarat pertama kan? Diucapkan lewat lisan itu syarat pertama masuk dalam frame Islam. Ya, masih ingat penjelasan saya? Dia kan selalu nyambung di video yang telah lalu. Seseorang itu masuk Islam, ya kan? Jika dia mengawali dengan satu bagiannya dan membuktikan komitmen dari yang satu itu menunaikan jalannya lewat 4 bagiannya. 1 dan 4 itu 5 dikenal dengan pokok, simpul pokok keislaman atau rukun Islam. Bukankah bagian pertamanya syahadatain? Syahadat. Ya kan? Syahadatain. Awas, fokus ya, karena ini nanti ada sesuatu yang akan disampaikan. Ya. Syahadatain. Baru setelah syahadat dibuktikan lewat komitmen syariat. Ya, telah kita bahas dulu kan? Ya, pembukanya. Di sini ada salat, ya, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika diucapkan oleh lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Dia telah mengatakan yaqulu dengan lisannya amanna, saya telah beriman. Kan? Dengan lisannya ya. Secara otomatis ketika dia mengatakan beriman itu lewat lisannya, dia sudah masuk ke dalam frame Islam. Kan? Maka bahasa Arabnya memeluk, masuk tuh memeluk, sudah menganut Islam. Ya, maka aslama dia, aslama telah Islam. Kan? Aslam tu saya telah berislam. Aslamna ya, kita telah berislam. Jadi kalau kita padankan dengan ini amanna, ini aslamna. Aslamna. Nah. Tadi kan baik-baik ya. Ini harus fokus betul-betul nih. Saya agak pelankan lagi. Jadi ketika dia mayyaqulu, dia sudah berkata dengan lisannya amanna, ya kan? Amanna, kami telah beriman. Baru dengan lisannya. Berarti baru masuk yang pertama ini syahadatain, lewat lisan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bahasa Arabnya begini, aslama. Kalau ingin dipadankan dengan ini, aslamna. Baru formalitas secara formal masuk Islam. Nah, untuk mengetahui benar tidaknya Islamnya, bagus tidaknya, komitmen tidaknya, kan harus diuji. Ya, karena syahadat kan itu masuknya ke sini. Udah bahasa hati. Iman itu kan ke sini. Kalau mengatakan beriman harus tembus ke sini kan? Sedangkan ini di jiwa. Sedangkan jiwa di hati. Semua yang ada di hati harus diuji untuk ditampakkan apa isi hatinya. Ya kan? Ya kan? Kalau Anda ingin menguji apakah isi hatinya baik atau tidak, kan diuji kan? Ya, cinta itu masalah hati. Ketika dia ada dalam hati harus dibuktikan. Benar nggak keluar cinta itu? Ya, cinta antar pasangan lewat pernikahan pembuktiannya. Cinta kepada anak lewat perhatian, ya kan? Lewat pemberian dan seterusnya. Jadi ini kan yang di hati itu dari mata, ya, dari lisan turun ke hati, dibuktikan lewat perilaku. Kan gitu konsepsinya. Ya, itu kan dasarnya demikian. Ya, di sini harus ada pembuktian. Pembuktiannya lewat ujian. Untuk tahu benar atau tidak imannya sampai ke sini atau cuma di lisan saja, ya dia harus praktekkan dengan apa? Ini amal solehnya muncul nggak ketika diuji? Makanya turun al-amru bil ma'ruf sebagai ujian, perintah kepada kebaikan untuk mengonfirmasi sampai nggak tuh syahadatnya ke sini. Atau cuma di lisan saja. Wan nahyu 'anil munkar, dilarang berbuat mungkar, sampai nggak itu ke sini. Ya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan cuma di sini, begitu mau ditembuskan di sini nggak bisa, karena di sini ada yang menghalangi nih. Jelas ya? Nah, sini ada yang menghalangi, mau ditembuskan nggak bisa, cuma di lisan saja. Makanya kalau sudah nyampe lisan, itu bahasanya aslamna aja, belum amanna. Ini yang dikonfirmasi di Quran surah ke-49 ayat 14. Ini, makanya saya tuliskan ini nanti karena ada korelasinya. Quran surah 49 ayat 14, Al-Hujurat ayat 14. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ya. Nah, ini ada kasus di zaman Nabi SAW mengonfirmasi ini. Islam itu jelas sekali. Ini gambarannya seperti ini, secara teoritis, tapi hak sifatnya benar. Ini contohnya, ini kenyataannya begini. Bagi kamu, ini inspirasi. Kalau bagus, lakukan. Kalau jelek, tinggalkan. Qalatil a'rabu. Sementara orang Arab Baduy. Beberapa datang kepada Nabi mengatakan, qala qaul. Ya kan? Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan, kami telah beriman. Karena iman perkara hati. Dan yang maha mengetahui tentang jiwa. Jiwa kan sumbernya dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Karena itu Nabi menunggu konfirmasi. Allah menyampaikan apa? Ya. Untuk mengetahui isi hati seseorang ini kan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ya, Allah berikan kemudian wahyu kepada Nabi, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, diberikan penjelasan. Mereka berkata, orang-orang Arab Baduy ini, orang-orang Arab Baduy datang kepada Nabi berkata, qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman Muhammad SAW. Ya, turun perintah dari Allah, kul. Nah, kul ini mengonfirmasi bahwa semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu atas perintah Allah. Sekaligus menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah. Ya, untuk menjelaskan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi. Ya, kalau Nabi langsung yang menyampaikan, nggak ada kata kul. Katakanlah untuk apa? Kita berkata sendiri. Kan? Baik, ini kul. Katakan Muhammad SAW. Apa kalimat yang diminta untuk dikatakan? Nyambung ke sini. Qalatil a'rabu amanna. Kul. Lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Ini. Kata Allah, iman kamu belum benar. Belum serius. Belum nyampe ke sini. Kenapa? Karena belum kelihatan ketika diuji dengan amal soleh. Diminta sholat, kok malas-malas, bahkan nggak dikerjakan. Ya kan? Diminta baca Quran, loh alih-alih membaca kok mengolok-ngolok orang yang baca Quran. Diminta sholat, yang itu, yang beriman sami'na wa ata'na, yang ini sami'na wa sa'alna. Ya, kami dengar, kami banyak nanya, gitu kan? Yang itu kan jelas, tunaikan sholat, siap sami'na wa ata'na ya Allah. Kapan? 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, kerjakan. Ada lagi ya Allah? Kalau mau nafilah, tahajud, siap ya Allah, kerjakan. Nah, ini baru yang fardu udah nanya, kerjakan sholat. Waktunya di mana? Ada nggak di Quran ya Allah? Udah nanya gitu. Yang konfirmasi, dan belum tentu dikerjakan. Wa makadu yaf'alun. Ini persoalan. Persoalannya di sini. Ya, makanya dikonfirmasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, turun ayat, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad SAW pada mereka, itu Allah pemilik jiwa yang langsung mengatakan. Wah, belum kalian, belum sempurna imannya, belum masuk ke sini. Ya kan? Dari mana taunya kalimat itu? Teruskan ayatnya. Walakin qulu aslamna. Katakan kalian baru formal memeluk Islam, mengatakan syahadat. Ini baru di lisan. Belum ditembuskan dari lisan, dari jasa, dari jawarih ke akal diikat, tembus ke sodron, ke kolbu ke sini. Ya, teruskan ayatnya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nih.
Sementara kalimat iman syahadat yang kalian katakan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah belum tembus ke sini. Belum ke sini. Nih, ke qulubikum. Kalau sudah masuk kalbu artinya ke sini, artinya terkonfirmasi ke jiwa takwa. Kalau terkonfirmasi ke sini, dorongan cahaya kuat. Apa yang terjadi ketika didorong di sini, diperintahkan oleh Allah cepat, dilarang oleh Allah ditinggalkan seketika, nyambung ke sini. Ini gambarannya. Kan? Nah, ini konfirmasi pertama teman-teman sekalian. Karena itu ditegaskan oleh Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 8 itu, karena dia baru nyampe ke lisan, belum nyampe ke sini, betul-betul ditolak oleh Allah. Enggak, belum betul imannya begitu. Ya, komitmenmu cuma di lisan, enggak pernah diwujudkan. Sama orang mengatakan, aku akan mencintaimu, aku akan menikahimu, tapi enggak pernah kejadian, cuma di lisan aja. Enggak ada pembuktiannya. Ini sama aja gitu. Ya, kalau kita ingin korelasikan, komparasikan dengan nilai-nilai tadi. Dia berkata, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami yakin akan ada hisab di hari akhirat. Kan? Ada kepastian kehidupan setelah wafat, ada konsekuensi setelah kita meninggal dan seterusnya. Yaumul akhir. Tapi apa yang terjadi? Wa ma, nih, Allahu akbar nih kalau kita ngaji balaghah, ngeri nih. Ngeri nih, ya. Wa ma, masih ingat di pertemuan yang lalu? Ma bermakna nafi di sini. Nanti ada mausul, ada nafi, ada istifham. Ini nafi. Nafi, an-nafi. Wa ma, kan? Dan dinafikan, yang nafikan Allah langsung. Dan tidaklah mereka itu, tidak, enggak benar. Ya. Hum, dhamir munfasil. Ya, nafi ketemu hum, dhamir munfasil, itu mengandung makna taukid. Nah, nafi plus munfasil itu bisa mengandung makna taukid. Jadi bukan sekedar menyampaikan informasi untuk menolak mereka, tapi juga ada penekanan di dalamnya. Wa ma hum, ya kan? Nah, dari mana taunya ini bisa mengandung taukid antara dhamir munfasil dengan huruf nafi ini? Karena ada ba di sini. Ba-nya. Bisa saja misalnya di luar Quran dikatakan begini, wa ma hum. Apa ininya? Ya, enggak pakai ba langsung, wa ma hum mu'minun, selesai. Mereka bukan orang-orang yang beriman, belum sampai imannya, selesai. Tapi ketika menggunakan ba, nafi ketemu ba ditengahi dhamir munfasil, itu maknanya taukid. Betul-betul Allah tegaskan. Saya tegaskan ya, kamu belum serius imannya. Belum melekat jadi identitas, makanya menggunakan isim fa'il. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Enggak, belum, baru diucapkan kata Allah. Belum ngakar ke sini nih. Belum jadi akidah. Belum melekat di sini, jadi identitas. Ya, wa ma hum bimu'minin. Dan aku tegaskan, iman yang mereka katakan di lisan baru sampai lisan, belum ngakar ke sini, belum mengaktifkan simpul imannya, belum jadi ikatan kuat dalam jiwanya. Jadi belum nyampe sini. Baru di sini saja. Ya. Sama nanti ini rumus cepat ya. Kalau ada huruf nafi seperti ma, laisa dan sebagainya, ketemu nanti huruf-huruf ini seperti ba ya. Nah, ditengahi oleh ini dhamir munfasil, ini menunjukkan makna taukid. Ya. Atau bahkan ininya bisa nggak ada. Ya, tinggal nafi ketemu dengan ba-nya, itu menunjukkan taukid. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, laisa pakai ba. Ya kan? Bisa saja Allah mengatakan alaihissallahu ahkamil hakimin, tapi ketika menggunakan ba itu menunjukkan makna taukid. Artinya Allah serius dengan ini. Serius bahwa nanti ada orang-orang yang lisannya mengatakan bahwa saya ini juga beriman kok sama seperti kalian. Ya kan? Ini loh. Bisa kejadian. Atau minimal mereka mengatakan yang ini, saya Islam juga. Tapi Islam yang mana, Pak? Islam yang mana, Bu? Islam yang benar itu Islam yang cahaya imannya sampai ke sini. Tapi kalau ngaku Islam, nggak pernah beramal soleh, bentuknya bisa ibadah. Ibadah, ini kan? Ya. Kan diuji untuk membuktikan komitmen keislaman itu. Cahaya imannya ada nggak? Dikonfirmasinya lewat jalan, kan? Ini mesti ada jalan, kan? Jalan bahasa Arabnya apa? Kalau jalannya luas, lebar, syara'a. Konsepsinya disebut syariat. Makanya setelah ada akidah, ada syariat. Tuh. Ini jalannya membuktikan bahwa iman kita bisa dikonfirmasi. Maka muncullah syariat. Yang pertama bentuknya ibadah. Apa itu? Salat. Karena itu dalam rukun Islam setelah konfirmasi iman, konfirmasi syariat. Yang pertama apa? Salat. Diperintahkan. Ya, bahkan panggilannya, panggilan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, aktif nggak ini? Kalau disebutkan Allah, ini aktif nanti nih. Ada sinyal tuh kuat dalam jiwa. Berarti sudah aktif di sini. Ini yang dikonfirmasi di Quran surah 8. Ayat yang kedua. Quran surah 8, ayat 2. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna. Sungguh orang yang kalau sudah jadi mukmin, ini nih. Dan sejati benar keimanannya. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, ya, wajilat qulubuhum. Mulai ada getaran nih di kalbunya.
Kalau kalbu di nafas di sini. Ya, makanya dicek 5 kali dalam sehari untuk menunjukkan jalan, ada nggak getaran ini. Dipanggil tuh setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ganti zuhur, cek ada nggak getaran iman. Zuhur ganti asar sampai ke isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getarannya? Ada. Peng. Ya. Kalau nggak ada, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi adzan tidak ada efek baginya. Nggak ada pengaruh. Nah, ini menunjukkan nggak nyampe iman ke sini. Dia jalan aja. Ya. Apapun yang dia kerjakan, bisa bisnis, ya bisa tugas-tugas, jabatan, kedudukan, nggak ada pengaruh baginya. Bahkan Jumat pun jalan aja. Ya, Jumat, ya kontrol aja. Lihat aja. Kerjakan, nggak ada. Kenapa? Artinya tandanya, walaupun dia mengatakan masuk Islam, saya Muslim juga kok, saya Islam juga kok, tapi nggak ada getaran. Ini menunjukkan kalimat iman yang disampaikan dalam pembuka keislamannya belum masuk ke jiwanya. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan ketika disebutkan Allahu Akbar, dikonfirmasi syahadatnya. Coba lihat. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau benar iman asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat sampai kepada jiwa, coba buktikan. Hayya 'alas shalah. Ya kan? Ayo salat. Ayo salat. Nah, nyambung semuanya. Konfirmasi ini. Tapi kalau nggak ada getaran di sininya, ini menunjukkan iman nggak masuk ke sini. Cuma di sini saja. Nah, kata Al-Quran, Anda akan menemukan orang-orang seperti itu. Ya, ada nanti karakteristik seperti itu. Ada orang berkata, saya Islam juga kok. Seperti Anda. Tapi dipanggil sholat, dia nggak sholat. Yang aneh malah menyoal orang-orang sholat. Yang aneh malah menyoal ketetapan sholat yang udah ada dalam Al-Quran. Udah jelas di Quran ada. Contoh Nabi ada. Orang-orang dulu sejahiliyah-jahiliyahnya nggak pernah nyoal yang demikian. Ya kan? Ini ada yang muncul gitu. Ada yang nyoal, ada yang tentang Quran. Tapi menariknya ketika dikonfirmasi, dia mengatakan saya Islam juga. Ya, dan puncaknya ada yang menggadaikan akidahnya. Ya, itu yang datang ke tempat ini, ke tempat itu, mengatakan semua agama sama dan sebagainya. Ya, tapi dalam kondisi demikian pun tetap saya mengajarkan kita arahkan doa supaya mendapatkan hidayah, tunjukkan yang benar, sampaikan dengan cara yang baik supaya mengerti bahwa itu keliru. Nah, itu jalan yang terbaiknya. Jadi kita aman tuh, nggak terjebak dalam sifat-sifat yang buruk juga. Jadi proporsional saja. Kalau sudah pelanggaran konstitusi, konstitusional diselesaikan. Ya, kalau sudah pelanggaran secara syariat, ya porsinya bagaimana diselesaikan. Dan turunan-turunannya. Jadi ini gambarannya. Nah, sekarang tinggal dicek aja. Anak temukan nggak dalam nuansa kehidupan sosial kita. Ya, mengatakan, saya juga Islam, saya Muslim, saya juga sama-sama beriman. Tapi saat yang bersamaan, bahkan menyoal tentang agamanya. Ya, menjauhi praktek-praktek syariat yang telah dituntunkan oleh dinul Islam. Bahkan ada sebagian yang anti dengan nilai-nilai keislaman. Bisa, tapi saat yang bersamaan dia mengatakan, saya Islam. Jauh-jauh hari sudah digambarkan. Nanti bagaimana cara menyikapinya? Ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kemudian teman-teman sekalian ini bisa bersikap begini sampai Allah menegaskan ini belum serius orang-orang ini imannya. Baru cuma di lisannya aja. Ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena dia nggak mengonfirmasi, cuma mengatakan aja tapi nggak membuktikan. Ya, itu sama dengan berusaha mengelabui kan? Bikin trik aja kan? Sama dengan seseorang mengatakan aku mencintaimu gitu ya, tapi nggak pernah mau nikahin. Kan cuma di lisannya aja, ya kan? Cuma di lisan mengatakan, berarti kan dia menipu ya, ya kan? Berusaha mengelabui, khud'ah dalam bahasa Arab, khud'ah. Ya, kata verbnya, kata kerjanya khada'a. Kalau ingin dipersingkat khada'a. Kalau khada'a yakhda'u, kalau khada'a yukhadi'u. Ya, maka Allah sampaikan sifat orang-orang ini bisa dilihat di antaranya apa? Yukhadi'una Allah ayat 9. Walladzina amanu. Mereka ingin mencoba mengelabui Allah. Sang pencipta pengen dikelabui, nggak mungkin. Ya. Tapi juga walladzina amanu, dan orang-orang beriman dengan mengatakan apa? Saya juga beriman seperti kalian. Mereka ingin mengatakan beriman, ya, tapi saat yang bersamaan apa? Itu cuma trik aja karena cuma di lisannya aja belum sampai ke sini. Ya, apa yang disampaikan di lisan nggak sampai di sini dan nggak pernah dibuktikan keimanannya itu. Berkata sesuatu tapi nggak pernah membuktikannya. Berkata sesuatu tapi mengingkari isinya. Kan? Itu penyakit. Itu penyakit. Awas hati-hati. Nah, karena itu mereka mencoba mengelabui orang beriman dengan mengatakan kami juga beriman kok seperti kalian. Kami juga Muslim juga, tapi nggak pernah membuktikan komitmen keislaman, keimanannya, dan seterusnya. Dia mencoba kemudian untuk mengelabui orang-orang beriman. Ya kan? Wa ma yakhda'una, dan tidaklah sesungguhnya mereka berhasil atau bahkan bisa mengelabui Allah, apalagi, gitu kan? Dan orang-orang yang beriman yang betul imannya. Jadi kalau kita benar-benar imannya betul, itu pada sifat-sifat demikian, kita bisa tidak langsung bereaksi imannya. Langsung bereaksi. Langsung ada perasaan anti, tidak suka, dan sebagainya. Coba deh kalau ada orang mengolok-olok ayat Al-Quran. Otomatis kalau iman kita benar, kita akan merasa nggak suka. Kita akan bela itu. Ya.
Ya, apapun caranya, dia mengolok-olok keislaman, ngolok-olok syahadat misalnya, ya, membuat ya parodi-parodi. Kalau sekarang kan dunia digital banyak, bisa bikin video, bikin status macam-macam, nyindir-nyindir orang sholat dan sebagainya. Dan saat bersamaan dia mengaku beriman. Atau puncaknya dia menyoal keislaman. Dia mengaitkan Islam dengan terorisme dan sebagainya. Ya, sementara pemeluk agama lain juga yang agamanya bukan Islam dan berbuat teror tidak pernah dikaitkan dengan agama. Ini menunjukkan sesuatu yang patut menjadi perhatian gitu ya. Nah, ini persoalannya kita akan koreksi internal dulu. Ya, ini jadi persoalan. Jadi mencoba untuk menyampaikan sama-sama beriman, tapi saat yang bersamaan ini kok berbeda ya sinyalnya. Beda chemistry-nya, lain rasanya itu. Nah, karena itu bagi orang yang imannya sejati, ini nggak akan berhasil. Oh, mereka mengatakan, saya juga beriman, saya juga Islam. Itu kata-kata itu dipakai, kata Al-Quran tuh. Jadi andalan tuh, senjata andalan. Saya Islam juga kok. Tapi Islam saya nggak sama dengan mereka. Ya bukan Islam namanya itu, Dul. Jelas ya? Ya, jadi ini dipakai, nyata nggak ada, karena nggak mungkin kalau Allah sampaikan itu nggak terjadi, pasti ada, ya. Dan itu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi Allah tuh sampaikan untuk memberikan isyarat, bantu diselesaikan. Solusi Islam itu solutif gitu, ya. Nah ini apa penyakitnya? Wa ma yakhda'una. Nah di sini yukhadi'un, kita baca pakai qiraat Hafs dari Asim, ya kan? Tadi kan baik-baik. Ini cepat nih. Wa ma yakhda'una. Di sini mereka masih berusaha. Tapi ketika pindah ke sini alifnya hilang. Masih ingat kaidah yang pernah saya sampaikan di ilmu bahasa, di gramatikal bahasa Arab? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf pada satu kalimat menunjukkan perluasan makna. Ini mencoba, tapi nggak bisa. Ya, khada itu mencoba, berusaha. Dia mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi nggak akan mampu. Ya, karena karakteristiknya sudah beda. Kualifikasinya sudah lain. Dengan Allah apalagi dimensinya beda, Allah pencipta, ini makhluk. Pada orang beriman aja nggak bisa. Karena sinyalnya beda. Udah tahu nih kalau begini pasti menyimpang. Nggak akan bisa. Jadi kalau kita benar-benar beriman sejati, nggak akan bisa diakomodir yang demikian. Nggak akan diterima pendapat yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nggak akan nyambung, karena koneksinya beda. Nggak akan nyambung, chemistry-nya berbeda. Nggak akan nyambung itu. Kita merasa aneh. Yang saya baca di hadis Muslim itu kan, kata Nabi akan tiba orang-orang begini, mengatakan begini-begini, kamu akan merasa heran. Jangankan engkau, orang dulu pun kalau mendengar itu, ikutan heran juga. Ini menunjukkan spirit iman yang serupa. Di sini. Tapi ketika ke sini katanya wa ma yakhda'una, alifnya hilang. Ya, kalau kita membaca pakai qiraat pertama. Untuk menunjukkan bahwa yang sejati itu ini nih, yang cepatnya nih. Dan tidaklah mereka mengelabui, menipu kecuali ini anfusahum, jiwa mereka sendiri. Berarti penyakitnya di sini, di anfus. Wa ma yash'urun, cuma nggak sadar aja mereka, nggak sadar. Kalau nggak sadar berarti ada peran lain yang tidak menyadarkan mereka. Nah, ini ada yang ngasih sesuatu supaya mereka nggak sadar. Sekarang ada teknologi nano untuk menggerakkan sesuatu. Nah, dicontohkan yang dulu ada film Mr. Bean itu, yang dikasih minuman tiba-tiba digerakkan dari jauh, dikontrol. Ini yash'urun, dia nggak sadar. Rowan Atkinson itu ya. Ya, saya pernah lihat sekilas itu. Kan dia nggak sadar. Dikontrol, digerakkan. Ini ada yang ngontrol berarti nih, sampai dia nggak sadar. Ngontrolnya di mana? Anfus. Anfus itu jamak dari kata nafas. Ya. Anfus itu jamak ini. Jam'ul qillah dari ini. Ya. Tapi Masya Allah menggunakannya anfus, bukan nufus. Wah, kalau nufus semuanya tuh. Tapi anfus segelintir, karena jam'ul qillah dalam bahasa Arab. Detil. Allahu Akbar. Detil sekali. Kita tuh kalau ngaji ya, terus kita diawali dengan belajar bahasa Arab. Dengan turunan-turunannya. Itu tidak akan menemukan apapun di Al-Quran kecuali kekaguman dan puncak penghambaan yang dalam. Dan akan meyakini. Wah, ini bukan rekayasa manusia, ini udah lain, ini udah firman. Ya, makanya orang-orang Arab tuh menyadari, begitu disampaikan keluar Quran, itu mereka merindukan loh. Mereka itu Abu Jahal, Abu Jahalnya, itu rindu tuh dengan ayat-ayat tuh. Makanya ketika nggak turun ayat-ayat Quran, mereka menyoal Nabi. Muhammad dari tinggalkan Tuhannya. Mereka mengakui itu. Jadi dia tinggalkan Tuhannya tuh. Dia mengakui bahwa itu wahyu, makanya rindu tuh menyoal Nabi. Maka turunlah surah Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu nggak pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, berarti masalahnya di sini di nafas. Dan ada yang memengaruhi mereka sampai mereka nggak sadar bahwa itu belum masuk ke sini. Kalau belum masuk, ya belum ke sini nih, belum masuk ke sini, berarti persoalannya di sini kan? Ya kan? Persoalannya di sini nih. Ini dia nih. Jadi dia katakan, harusnya yang dikatakan itu kan semua yang dikatakan, didengar, dilihat, kan masuk ke sini nih. Jawari ke akal. Tembus ke sini kan? Ke sini kan? Berarti kalau nggak masuk ke sini, nggak masuk nih. Nggak masuk ke sini nih. Kan kalau ke kulub, normalnya ke sini kalau iman itu. Kalau nggak ke sini, nggak tembus, berarti terhambat kan?
balik, ya, nggak nyampe ke sini. Kalau maksiat kan ke sini larinya. Maka apa yang terjadi? Berarti ada masalah di sininya, di sodor yang nyampe ke qulub. Kalau masalah dari akal ke sudur, nggak ada yang lain perannya kecuali ini. Setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang ngasih was-was di sini. Ini yang menanamkan penyakit sehingga nyampe ke sini berpenyakit. Fi qulubihim marad. Muncullah karakteristik penyakitnya jadi begini nih. Berupaya memanipulasi iman, dipakainya cuma buat status aja, status muslim, cuma nyarinya dunia. Kadang-kadang disoal, tega nyawa keislamannya, tega untuk nyari ini aja, maksiat, dunia, dan sebagainya. Itu, pakainya ini. Nah sekarang, apa sih jenis yang dibisikkan di sini sampai menjadikan orang seperti ini? Ya kan? Nah kita cek, kita cari nih, jangan simpulkan sendiri. Yuk kita cari lagi di Al-Quran, kalimat-kalimat yang yukhadi'un. Ini kan paling gampang, ini karakternya nih. Kalau mencari ini, ya, yang senapas dengan ini banyak, yang amanah-amanah banyak. Seperti tadi itu. Ya, Quran surah 49 ayat 14. Tapi kan karakternya yang ini yang tampak nih. Yukhadi'un Allah. Maka kita temukan misalnya di An-Nisa, Quran surah keempat. Quran surah 4. Ayat 142. Ya. Ini menyebut langsung kepada orang yang terinfeksi oleh penyakitnya. Kalau kita mau baca dari ayat 140-nya, Quran surah 4 ayat 140-nya, ini konfirmasi sifat-sifat yukhadi'unnya yang tadi saya sebutkan dengan cepat. Ngolok-ngolok, mengingkari ayat, ngolok-ngolok orang-orang beriman dan sebagainya. Ini dari ayat 140. Jadi kalau Anda buka An-Nisa, Quran surah keempat, ayat 140, ya agak cepat ya, di paling kiri sebelah bawah, di mushaf standar, pojok yang paling bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Jika kalian kemudian mendengar ada ayat-ayat Allah itu diingkari. Ya kan? Awas, wa yustahza'u biha, atau minimal diolok-olok. Ngolok-olok ayat-ayat Allah kan tandanya banyak di Al-Qur'an, jelas. Ada yang ngolok-ngolok Al-Qur'an, ada mengingkari Al-Qur'an. Ya? Tanda dari ibadah. Ada orang salat, orang tahajud, orang baca Quran dan sebagainya. Itu. Ya, atau mengingkarinya seketika. Ya, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sertai mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka menyadari itu keliru dan meninggalkannya. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda mengikuti atau difasilitasi, sudah tahu ini menyimpang, sudah tahu bertentangan dengan akidah, dengan iman. Dia mengatakan semua agama sama, dia pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Difasilitasi, bikin seminar, stadium general, diikutin ceramahnya, seminarnya, tulisannya, bukunya. Innakum idzam mithluhum, lama-lama kamu ikut dengan mereka. Siapa mereka itu? Innallaha jami'ul munafiqina. Nih di sini disebutkan, tapi masih digabungkan dengan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Al-munafiqin. Fiqin pakai kaf ini. Dapat nih namanya nih. Dari mana taunya kalau perbuatan itu mengingkari, mengolok-olok agama, padahal ngakunya Islam, cuman ngolok-ngolok, digunakan Islam sebagai etalase saja untuk mencari dunia, ya dan sebagainya. Dari mana taunya itu bagian dari perbuatan ini yukhadi'un, dan itu adalah munafik. Konfirmasi di ayat 142-nya. Innal munafiqina, yang dimaksud orang-orang munafik itu yang ayat 140, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada ayatnya, nyambung semua. Al-Baqarah ayat 9 mengatakan yukhadi'un Allah, ini karakteristiknya. Dalam bergaul kita akan temukan di ayat ke-8. Diberikan isyarat mereka kena penyakit dalam jiwanya. Nggak tembus iman ke sini karena dapat was-was dari sini. Apa nama penyakitnya? Diperhatikan dulu orangnya. Orang yang kena ini terinfeksi disebut dengan munafik. Jadi munafik nanti ngolok-ngolok, pakai etalase, ayat, iman, ya digunakan sebagai bagian untuk pencarian dunia dan sebagainya. Perilaku mereka dikonfirmasi di ayat 142 sama dengan Al-Baqarah ayat 9. Innal munafiqina, yang dimaksud orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka ini berarti diketemu nih. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Mereka mencoba menipu, nggak bisa. Mereka yang tertipu dengan diri mereka sendiri. Sehingga hukum Allah berlaku untuk mereka. Ya, apa itu? Terkenalah. Munafik itu orang yang terkena, terinfeksi oleh satu sifat. Sifatnya disebut dengan nifak namanya. Nifak. Jadi munafik itu orangnya. Ya. Suka disingkat sama orang sekarang. Muna, kamu muna. Gitu kan? Nah, tapi harus diperjelas tuh. Ya, jadi jangan yang begini, kadang-kadang nggak perlu disingkat-singkat. Ada yang disingkat-singkat seperti Kalimat thayyibah kan ada singkatannya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, kan dan seterusnya. Tapi ada beberapa yang harus disempurnakan supaya tidak salah keliru salah memahami. Ya. Nah, ini munafik. Mana kita tulis ya? Perhatikan sini ya, teman-teman. Jalurnya nih. Ya, satu kali saya pengen juga kalau offline saya menulis, terus kita di akhir
bikin perlombaan. Coba saya nerangkan dari mana ke mana dari tulisan itu. Yang bisa mengurutkan dapat hadiah itu. Ya, nah, sekarang kita ada di sini ya. Nah, coba awalnya dari mana sampai begini nih. Nah, sini ya. Munafikin atau munafiqun kalau rafa, kita rendahkan aja deh. Pakai jar seperti Al-Qur'an merendahkan. Sampai nanti muncul suratnya, surat 63 Al-Munafiqun, kan? Ini jamak dari kata munafik. Ini bentuk jamak. Pokoknya kalau ada un dengan in itu jamak. Muslim tunggal. Pengen dijamakkan pakai un ujungnya, muslimun atau in muslimin, mukmin, mukminin, mukminun, kan? Ini jamak dari kata munafik. Munafik. Ini. Derivasi ini akar katanya dari kata nafaqa. Yunafiqu. Kan? Nafaqa yunafiqu fahuwa munafiq. Sifat, karakter, keadaan. Nah, ini sifat, keadaan berarti ini penyakitnya. Menunjukkan kepada penyakitnya yang menjadikan seseorang terkena ya dengan nama ini itu disebut nifaq namanya. Nifaq. Nifaq. Kalau nifaq itu penyakitnya. Orang yang kena nifaq namanya munafik. Nah, jadi kita konfirmasi nih. Yang Al-Baqarah ayat 10 itu yang ini ketika Allah menyampaikan fi qulubihim marad. Dalam kalbu mereka ada marad, penyakit. Apa jenis penyakitnya? Kita temukan sekarang namanya nifaq ini. Ketika seseorang ya terkontaminasi oleh penyakit nifaq, terkena nifaq, maka orang yang disebut dengan munafik. Jelas? Baik. Nah, sekarang kita temukan berarti ini persoalannya persoalan nifaq, munafik nih. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, saya Islam juga kok, saya beriman juga kok seperti Anda dan sebagainya, tapi dia nyoal sholat, tuh kan? Bahkan mungkin kalau dilihat nggak pernah sholat, atau sholatnya ya kalau, apa tuh mas, bahasa Rusianya belang betong ya? Belang betong tuh ya, kadang sholat, kadang enggak, kalau pengen dia kerjakan, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Dan seterusnya. Nah itu bisa dikatakan ini, munafik namanya. Apalagi sampai menyoal yang seperti An-Nisa ayat 40. Dia mengatakan Muslim, saya Islam juga, tapi senangnya nyoal orang Islam. Senang banget nyoal orang Islam. Ya, nggak pernah membawa risalah yang baik-baik tentang Islam disampaikan. Yang adanya cuma ya itu aja. Memunculkannya yang kontroversial saja gitu. Yang mau nyari apa juga. Ujung-ujungnya kalau dicari, ujung-ujungnya dunia juga. Demi Allah saya katakan, silahkan cek. Orang-orang yang gemar menghadirkan kontroversial, yang sifatnya menyoal, yang macam-macam. Apalagi menjadikan Islam itu sebagai etalase itu. Ya, etalase jualannya memang pakai itu tuh. Ya, jualannya pakai itu. Itu bisa skala kecil, bisa skala global. Ya, skala global. Skala global kan jualan isu-isu macam-macam tuh. Ya, supaya dapat segala hal ini dan itu. Itu kalau dicari puncaknya dunia juga. Nyari materi, nyari popularitas, nyari harta, nyari ini dan sebagainya. Pada akhirnya berakhir. Karena kalau mencari dunia, rugi. Pada saatnya Anda meninggalkan dunia. Ketika Anda mengumpulkan dunia dan meninggalkan dunia, apa yang Anda kumpulkan untuk bekal selanjutnya setelah melewati dunia itu? Dunia kan kalau bukan Anda meninggalkan duluan, maka dunianya meninggalkan kita semua. Selesai. Seperti kita pernah bahas di simpul yang kelima dari rukun iman, ya, tentang kiamat itu yaumul akhir. Ini nifaq namanya. Orangnya munafik. Sekarang saya akan share sesuatu yang lebih detail. Ya, supaya pahala-pahala juga mengalir insya Allah pada guru-guru yang mengajarkan. Kan ada banyak disiplin ilmu tuh yang kita dapatkan. Ya, Al-Quran, hadis, tafsir, ushul fikih, macam-macam. Nah, di bahasa ini ada yang menarik. Makanya saya tuh dulu tergerak mendalami bahasa itu karena melihat para ulama-ulama itu yang mereka pertama kali pelajari, ya, itu bahasa. Untuk memahami kedalaman Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu berapa puluh tahun tuh mendalami bahasa Arab sampai ke Badawi, ke daerah-daerah menyerap. Ya. Setelah itu ketika digunakan untuk memahami, luar biasa gitu tangkapannya. Nah, ini ada sesuatu yang sangat menarik teman-teman dari turunan kata nifak ini. Ya. Jadi kalau kita ganji pakai ilmu bahasanya begini. Nifak ini kalau kita naikkan ke atas gini ya. Jangan terlalu tinggi karena nifak itu nggak boleh tinggi-tinggi, bahaya. Ya. Nifak gini. Ya. Ini asalnya begini, akar katanya, akar awalnya nih. Nun, fa, qaf, nafaqa. Lalu mendapatkan penambahan alif nih, ya. Ada alif di sini. Gini. Yang tentunya setiap penambahan atau pengurangan akan merubah makna. Ya, nafaqa dengan nafaqa, yunafiqu tanfiqan dengan nafaqa, yunafiqu itu berbeda. Beda artinya. Tapi semua akan mengarah kepada satu makna. Dari 3 huruf ini, nun, fa, dan qaf. Asalnya kata nafaqah ini netral. Nun, fa, dengan qaf. Nanti bisa pakai tasdid di sini, jadi nafaqah jadi nafaqah yunaffiqu. Pakai hamzah di depannya, anfaqah yunfiqu, jadi infaq.
Nafaqa yunafiku, ya. Jadi nifak, munafik tuh. Asalnya netral. Nafaqa ini itu diartikan dengan nafada atau dhahaba. Sesuatu yang pergi. Ya, atau habis gitu. Pergi, habis. Nggak ada lagi bersama kita. Terus logika kita berkata, lalu kenapa nggak disebut nafada aja? Kenapa nggak disebut dhahaba aja? Nah, di Islam tuh lengkap sekali. Ulama sudah ngarang kitab lagi. Ya, ada namanya Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Itu punya kitab bagus sekali, teman-teman sekalian. Ya, jadi beliau menerangkan di kitabnya itu tentang perbedaan-perbedaan antara huruf-huruf yang kelihatan sama, padahal beda. Seperti qiraah dengan tilawah, sama-sama diartikan membaca, tapi ada diksi yang berbeda di situ. Ya, nah ini kenapa sih nggak disebut dengan dhahaba atau nafada saja? Ya, tadi maaf, kalau Anda tanya apa nama kitabnya? Nama kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Mungkin ada yang senang bahasa. Nama kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya. Al-Furuq Al-Lughawiyah, karya Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Nah, ya. Udah ya? Nah, ini kenapa nggak disebut ini saja dhahaba atau nafada? Karena walaupun sama-sama pergi, sama-sama menghilang habis, tapi caranya berbeda. Kalau nafaqah itu, ya, itu caranya sedikit demi sedikit, ya, sehingga mencari satu celah. Ya, dengan celah itu dia pergi lewat situ. Ya, gini, ilustrasi paling gampangnya. Pernah lihat terowongan? Ya, kalau misalnya waktu SD kita bikin gini kan, gunung, gitu kan, seperti ini, ya. Terus atasnya ada matahari begini, terus burung-burung yang begini tuh, terus jalan ke sininya. Kan SD waktu itu dulu begitu ya, gambar-gambarnya waktu kecil tuh. Ya, anak-anak sekarang mungkin nggak tahu nostalgia ini. Nah, terus kalau ada orang bikin terowongan kan, ya teman-teman sekalian, ini biasanya kan dia suka menerobos gunung gitu kan, menembus tuh. Nah, nembus begini nih. Di Saudi itu kan banyak gunung-gunung batu tuh. Ya, terus dilubangi begini. Sampai punya jalan untuk lewat dari sini. Nah, itu bahasa Arabnya terowongan itu nafak namanya. Nafak. Ya. Jadi sedikit demi sedikit mencari celah yang dia bisa lewat ke situ sehingga pergi dari situ. Ya, sehingga pergi meninggalkan kita atau kitanya pergi dari sini. Nah, itu terowongan ini disebut dengan nafak namanya. Pergi secara bertahap tanpa terasa jadi sebuah jalan lubang ya untuk mengalir di situ. Itu sifatnya bisa baik, bisa buruk, netral juga. Kalau mau positif, mau bagus yang ini, jalan untuk pergi itu yang positif, yang dicari celah-celah untuk melahirkan jalan positif, itu pakai hamzah dari nun, fa, qaf, tambah hamzah di depannya begini. Jadi anfaqa. Anfaqa yunfiqo, sifatnya disebut dengan infak. Nah, infak, kenapa disebut dengan infak? Pakai hamzah di positif. Karena infak itu menjadi celah, menjadi terowongan, menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Yang di situ pahalanya bisa banyak, bisa besar. Jadi kita bikin jalan dari situ, ya. Yang dengan celah jalan itu, terowongan itu, kita ngambil jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Dari yang tadinya tertutup, gunung-gunung begini tuh, ya. Kita bikin jalan, ya. Untuk dengan jalan itu kita dapatkan rahmat Allah, pahala dari Allah melalui celah tadi. Ya. Tapi dengan jalan itu kita harus menjadikan apa yang ada pada diri kita itu pergi dulu dari kita. Cuman dari situ hasilnya rahmat Allah dapat. Makanya infak itu kan memberikan sesuatu sehingga yang ada pada kita itu terlepas dhahaba. Pergi dari kita, pada hakikatnya perginya itu untuk menempuh jalan, untuk ditukar dengan rahmat Allah berupa pahala. Makanya muncul di situ diksi infak. Kenapa disebut dengan infak? Karena apa yang kita infakkan itu berpisah dengan diri kita dhahaba. Tapi saat yang bersamaan, itu sebetulnya bukan pergi yang sesungguhnya, tapi menjadi terowongan untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga dengan itu turun pahala, balik lagi ke kita. Dengan jumlah yang lebih besar berupa pahalanya. Ya, itu yang ada di Quran surah ke-2. Ini bukan otak-atik ini ya. Ini dalam ini, agak mahal ilmunya ini. Anda harus pergi dulu kurang lebih selama seharian penuh pakai pesawat untuk mendapatkan itu. Saya hampir 26 jam dengan transit itu tiba di tempat itu untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Ya, dan nggak boleh nyontek kalau ujian, nggak boleh gaib, absen saat sekolah. Ya, kalau kuliah absen 3 kali dipulangkan. Kalau nyontek seketika akan ketahuan. Langsung disiapkan tiket pulang, dijemput, diberi waktu 2 jam untuk persiapan kemas-kemas. Langsung diantar ke bandara, diberikan jejak di bandara. Anak ini nyontek, nggak boleh kembali ke Tripoli. Ini teman-teman sekalian nih. Quran surah kedua, ayat 261. Ya, anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Jamaknya yunfiqun. Ya, jamak anfaqa, verb past tense-nya, fi'il madhinya, anfaqu. Ya kan?
Ya, kalau yang ini progresifnya yunfikun. Kalau terus-terusan kita pengen begitu, pengen dapat jalan celah rahmat Allah, yunfiku pakai mudhari. Anita, masih ingat Anita? Yunfiku. Jamaknya yunfikun. Mathalul ladzina yunfiquna amwanahum fi sabilillah. Tuh, sabil itu jalan. Fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, membangun terowongan untuk melepaskan hartanya dari dia zahabat. Keluar dari dia. Fi sabilillah, bukan terowongan biasa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lillah. Karena Anda fi sabilillah ditanya, ya Anda nanya, ya Allah jalannya kemana? Allah turunkan nih. Ada yang sifatnya ke sini. Misalnya di Al-Baqarah ayat 215. Surah 2 ayat 215. Anda kan nanya nih, ya Allah saya ingin praktekkan ini, kemana jalannya? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya, apa yang harus diinfakkan? Terus sebelum bertanya dijawab duluan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan nih anfaq. Apa yang kamu infakkan harus bagus, baik. Bangun terowongan yang bagus, hartanya halal. Ya, falil walidain, pertama untuk orang tua. Ya, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil. Ya, dan orang yang kesulitan di perjalanan. Kasih, ini golongan pertama. Nanti ada yang infak dekat, infak jauh dan sebagainya. Banyak. Dapat apa dari sini? Rahmat Allah. Berupa apa? Pahala. Seperti nanam satu benih jadi 7 tangkai, 1 kali 7, 7. Ya, setiap tangkainya ada 100 butir lagi, kali 100, 700. Makanya orang sering mengatakan dapat 700 kali lipat. Tapi bukan begini cara menghitungnya, ini yang standar. Ini kadang-kadang nggak diterusin ayatnya sih. Teruskan dong kalau baca ayat. Teruskan, jangan potong di sini. Belum selesai ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah berkenan melipat gandakan tanpa batasan, tanpa hitungan bagi siapa yang tidak pernah mau berhitung. Jadi kalau kita ngitung, diberikan sesuai hitungan. Kita nggak pernah ngitung, Allah berikan melampaui apa yang pernah kita rasakan dalam hitungan. Jauh. Ini yang positif. Kalau yang negatif, ini bisa berubah, terowongannya negatif. Bikin terowongan untuk mencuri sesuatu. Kan ada yang bikin terowongan dulu. Ada kisah mau mencuri jasad Nabi, bikin terowongan ke bawah. Banyak. Ada mau mencuri di bank, bikin petanya dulu. Sampai bikin terowongan ke bawah untuk ngambil, masuk ke berangkasnya. Banyak. Sampai dikisahkan, ada yang bikin bahkan film, bikin ini, bikin itu. Itu negatif. Ya, terowongan negatif ini beda. Kalau ini hamzah di depan, kalau ini alif setelah nun. Nafaqa. Yunafiqu. Orangnya munafik. Sifat ada yang nifak. Negatif. Kenapa digambarkan penyakitnya dengan nifak, seakar dengan terowongan? Karena begini asalnya. Iman ini, kalimatnya, harusnya nyampe ke sini jalannya. Sini nih. Karena kena penyakit di sini, kena penyakit. Di hadis Muslim, nanti Nabi nyampaikan, di hadis Muslim, penyakit ini jadi jelek nih. Jadi nutupin ke sini, naktah sauda namanya. Di hadis Muslim sebutkan, naktah sauda. Tuh, begini. Bisa maksiat, bisa dunia. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu terlalu baik sama orang Islam, jabatan kamu hilang. Jabatan, dunia. Tuh. Dipikirin sama akal. Diikat, nyampe ke sini. Jadi penyakit, diwaswasin sama setan, ditambahin. Iya. Kamu kalau ke agama bisa istighfar besok. Rahmat Allah kan luas. Dia nggak sebutin kalau kamu bisa meninggal saat maksiat. Nggak sebutin itu. Yang dia sebutin, ya itu aja. Allah tuh luas rahmatnya. Engkau bisa tobat begini. Kena tuh penyakit. Naktah sauda. Kata Nabi menghitam nih. Kalau sudah ada maksiat, penutup. Kalau sudah menutup ini, bukan cuma ini yang susah masuk. Ini pun nggak bisa katalis nih. Ya. Nggak bisa tembus karena tertutup ke sini. Gimana mau katalisasi ini? Ini tertutup. Ya. Mas minta itu. Yang gelas itu tuh. Ya, bukan mengangguk, minta gelas itu sini. Bawa sini. Jazakallah khair. Maaf ya, saya tambahkan supaya betul-betul kita. Nggak usah dibuka. Ya, nggak usah terlalu kreatif, bawa aja sini. Jazakallah khair. Ayo, Allah berikan pahala buat antum. Kita semua. Lihat sini ya. Nih, gini. Tadinya begini nih. Kosong tuh. Tuh, langsung hafid, good looking. Tadinya begini ya. Nih, kosong tuh, kosong ya. Ini apa aja bisa masuk tuh. Masuk, ya. Masuk. Jadi, ini kalau cawannya bagus, kosong, masuknya enak. Tapi ketika ada celahnya, nutup begini. Tuh. Ya gimana bisa masuk? Ini ketutup di belakang. Ini nutup, ini nutup. Jadi bukan hanya cahaya-cahaya kebaikan yang lewat. Ini, lewat pandangan masuk ke sini. Nggak bisa tembus ke sini karena nutup ininya. Ngelihat orang sholat nggak ada getaran. Ngelihat orang baca Quran nggak ada getaran. Dengar azan, karena ketutup ini nggak ada respon. Yang bahaya itu ini. Ini nggak bisa mengkatalisasi ini. Karena nggak bisa mengkatalisasi ini, terkumpul di sini, sedangkan was-was terus masuk. Masuknya ke sini. Ujung-ujungnya apa? Karena nggak tembus, ini bikin jalan sendiri ke sini. Bikin terowongan sendiri. Sama setan diperintahkan. Ya, jadi ke sini. Amarah ke sini, bikin terowongan naik ke sini. Ini yang dimaksud nifak nih.
Karena negatif. Ini kan kutub negatif nih. Maka naik sendiri ke sini. Ya, lewat nafas. Maka disebutlah ini dengan nafsu itu. Asalnya dari sini. Yang berdiri sendiri. Karena ininya nggak kebuka, ketutup. Ini di hadis Muslim, Nakta Sauda. Karena ini ketutup, terhijab. Pernah dengar? Hatinya terhijab, tertutup. Dan seterusnya. Itu kan? Ini naik sendiri, kayak bikin terowongan, nifak nih. Nih. Maka dari sini muncul kemudian. Lisannya sudah berkata beriman. Tapi kan nggak tembus ke sini karena tertutup nih. Ya, karena ini tutup, pakai kotoran-kotoran. Ini bukan menutup selamanya, bukan kafar. Tapi karena penyakit. Ini penyakit ini harus dibuka dulu. Ya, karena penyakit nutup begini. Jadi kalimat itu bertahan di lisan aja. Saya juga Islam, saya juga beriman. Bertahan di sini, nggak bisa tembus ke sini. Karena yang masuk terus-terusan dunia, maksiat dan sebagainya, supportnya ke sini. Akhirnya di sinilah muncul sifat-sifat jelek. Ya, yang keluarnya buruk. Buruknya su namanya. Itu yang suka menyoal. Ya kan? Menjadikan Islam sebagai etalase dan sebagainya. Tempat untuk berjualan. Ya, bikin proyek ini itu. Tapi proyeknya ngejelek-jelekin Islam. Gimana caranya? Pokoknya supaya jelek aja. Tapi yang terlibat di dalamnya yang ngaku Islam. Di sini. Ini masalah. Keluarnya su namanya. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12. Ayat 53. Ini mahal sekali nih. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ini asalnya. Illa ma rahima rabbi. Kemarin saya terangkan kan? Rahima lawannya rajima. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati yang ini. Yang ini rajima. Rajima sifatnya rajim. Yang punya sifat rajim cuman setan. Makanya kita bermohon, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon kepada Allah lindungi dari setan yang melempar-lemparkan penyakit nih, was-was ini. Ini gambarannya nih. Yang bahaya. Ini penyakitnya disebut nifak. Yang namanya sakit harus diberikan obat supaya sembuh. Nah, makanya Quran pun nggak selesai sampai di sini. Ya, nanti memberikan obat. Obatnya ada di Quran. Makanya nanti Allah berfirman, wa syifaa'un lima fis sudur. Quran itu syifa. Syifa. Untuk apa? Lima fis sudur. Ini nih, yang kena was-was, yang kena macam-macam. Perbaikin oleh keterangan Quran. Balik lagi. Makanya nanti di lanjutan surah An-Nisa itu 142 kan? Kalau kita lanjut ke 143, 144, itu ajakan taubat. Ya, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang munafik ini yang mau taubat. Makanya ketika taubat itu mengentaskan su-nya dientaskan nih, dihilangkan. Diobatin tuh lewat ramuan taubat tuh diobatin. Ada ramuannya. Ya, ada caranya. Ini dientaskan. Karena itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-17, taubat itu bisa mengentaskan su. Quran surah 4 ayat 17 An-Nisa. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Jadi kalau kita bisa mengemas cara taubat yang benar, ini bisa hilang, ini bisa hancur nih, sekat-sekat nifak ini. Balik lagi ke awal. Makanya nanti kalau kita masuk ke ayat 143, 144, illal ladzina tabu wa aslahu. Ya, mereka kecuali orang-orang yang taubat, kembali berbuat baik, ya, maka apa yang terjadi? Faulaika ma'al mu'minin. Mereka itu akan kembali bersama orang-orang beriman. Baik lagi. Jadi selalu ada kesempatan. Allah itu maha baik. Dan soleh itu hak setiap kita. Karena itu orang-orang sakit yang seperti dengan nifak, kita mesti bantu supaya sembuh dari sakit. Ya, seperti orang COVID kan, yang terkena COVID kita bantu. Ini harus dikarantina nih yang begini nih. Ya, makanya ayatnya kan ayat karantina tuh ada. Ayat karantina untuk munafik itu kan di ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Itu karantina untuk orang munafik. Karantina supaya nggak menyebar virusnya. Karantinanya bagaimana? Jangan diterusin. Makanya kalau muncul di video sifat-sifat nifak, jangan banyak ditonton, diamin aja. Diamin ntar hilang sendiri. Capek. Oh, nggak laku nih proyeknya, nggak ada yang bayar. Nggak ada yang apresiasi. Jadi kalau ada isu-isu dibikin tentang Islam, nyoal ini, nyoal itu, nggak usah dilihat, nggak usah dikomentarin. Nggak usah ditonton. Sehingga jadi isu yang nasional, isu luas. Sehingga semua orang terlibat, aja harus meluruskan. Ya, cuma kalau didiemin aja. Kecuali ya kalau bikin channel sendiri itu yang bersangkutan orang-orang itunya tuh. Ya, atau sudah bikin menguasai media-media tertentu dan sebagainya. Nggak usah ditonton juga biar ratingnya turun sekalian. Udah, fala taqudu ma'hum, selesai. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini kenapa sih ngeyel banget? Nggak usah disimak itu. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, lah tetap ketentuan, pakai kod telah tetap dijamin, itu telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalau Anda mendengar, menyimak, ada orang-orang ya mendengar info tuh. Orang-orang menolak ayat-ayat, mengolok-ngolok, yustahza'u biha, mengolok-ngolok, mengingkari dan sebagainya. Fala taqudu ma'hum, jangan sertai. Tinggalin aja. Udah. Dan seterusnya. Kalau udah seperti itu, turun sendiri, hilang sendiri. Nanti kita bantu dengan doa. Terus jelaskan yang benar. Ya, sebut tentang fitrahnya, tentang ibunya.
Apa kamu nggak merasa kamu kalau begitu ibu kamu tuh ikut kena juga ya sifat buruknya, buliannya, ya kan? Hal-hal jeleknya. Apa nggak sedih? Ya ibu merasakan anaknya jadi pencela dari keislaman, ibu yang telah mengandungnya, bapak yang merawatnya. Apa nggak berat hisabnya saat kembali? Apa nggak sadar kalau meninggal? Gimana kalau sedang mencela meninggal dunia dan sebagainya? Ya, apa nggak merasakan kegelisahan dalam hati ketika begitu? Yang bahaya itu kalau istidraj, nanti masuk lagi penyakit selanjutnya. Kan kita masih di sini. Nah, paham ya sekarang ya? Kenapa disebut nifak? Dari mana? Ya, bisa muncul kemana? Asalnya kemana? Seperti apa mengatasinya? Nah, nanti kalau sudah muncul ini kan dari sini nanti keluarnya. Ya, jadi kalau ini ada jujur, ya ada dusta. Jadi kalau bicara harusnya jujur, ini dusta. Bicara itu kan hadatsa. Ya, wa idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dusta, nggak sama dengan isi hatinya. Ya, ini amanah dipercaya, lawannya khianat. Wa idza tu'mina, kalau dipercaya khana, berkhianat. Wa'ada, ini janji ditepati nih. Ya, berjanji, tepati. Ini mengingkari. Ini kan ingkar, ini kan negatif semua. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari, keluar begitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu kan? Semua sini nih. Keluarnya. Ini, dari sini. Ah, pernah nggak dengar kata-kata itu? Ya kan? Ya kan? Berjanji, mengingkari. Berbicara, berdusta. Dipercaya, berkhianat. Kita kan kenal semua tuh. Tapi kalau kita ngaji, tahu, ini kan lawan dari sini. Ini berdiri sendiri karena ketutup. Nah, tutup ini harus kita buka. Ya kan? Nah, sekarang konfirmasi di hadisnya ada di Kitabul Iman. Kalau sudah Anda buka sih. Di subtopik 25 tuh, Kitabul Iman, kitab yang kedua, subtopik 25, hadis 33 dan 34. Dari sahabat Abu Hurairah. Ini buka kitab ini, masih ada kitab. Ini insidental aja karena itu kita nggak scan ya. Belum kita upload, ini penutupnya ya. Untuk mengonfirmasi, tadi kan saya janji. Ya, di ayat konfirmasi dengan hadis. Sekarang kita baca hadis. Masih Kitabul Iman, subtopik 25. Nah, ini dia nih. Subtopik 25. Nanti tolong di scan ya. Scan, di upload ya. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan ini ya. Nah ini teman-teman sekalian. Subtopik 25, hadis nomor 33 betul. 33 sampai 34. Tadi saya katakan 34. Ya. Ini tanda yang 34-nya konfirmasi munafik total dan munafik parsial. Total munafik. Total munafik total dan parsial gitu kan. Jadi sekarang nanti kita ngaji munafik komprehensif, munafik holistik dan munafik parsial. Babu alamatil munafik. Ya, subtopik pembahasan tentang tanda-tanda orang munafik yang terkena kontaminasi terinfeksi nifak. Qala al-Imam al-Bukhari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Sulaiman ibn Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik ibn Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah. Benar ya, tadi saya sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ya, tanda-tanda awal terinfeksinya seseorang dengan nifak. Tanda awalnya nih. Ya, tanda awalnya kelihatan. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara itu sering haddatsa yuhadditsu, itu ada hadatsa, yahdatsu, ada haddatsa yuhadditsu. Jika dia menyampaikan sesuatu, berbicara, kadzaba, berdusta. Jadi nggak sama antara apa yang disampaikan dengan isi hatinya. Ya, katanya berislam, katanya mukmin, beriman. Ya, tapi dia mengingkari keislamannya, itu kan dusta namanya, nggak sama dengan isi imannya. Jadi antara yang di lisan dengan yang di hati beda. Ya, di lisan kan mengatakan berislam, beriman, ya kan? Tapi isinya imannya nggak keluar, cahaya yang cuma fujurnya semua. Makanya yang keluar perilakunya beda. Ya, jadi perilaku dengan lisan itu sama, ya, tapi dengan hati beda. Dengan hati apa? Beda, ya. Jadi dia bersikapnya gitu, ngolok-ngolok dan sebagainya. Tapi konfirmasi lisan dengan hati nggak sama. Katanya Islam, tapi cahaya di hati nggak ada. Ya, sehingga tidak sama antara perilaku dengan hati. Perilaku lisan dengan hati tidak bersamaan. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, tadi yang saya sampaikan. Bila berjanji, dia banyak mengingkari. Janji pertamanya kan syahadatnya, itu janji tertinggi. Ya. Awas, ikatan yang paling tinggi itu ikatan ilahi, bukan ikatan cinta. Hati-hati ya. Ikatan ilahi itu ya akidah, itu tertinggi itu. Ya. Ikatan cinta putus talak. Nah, ikatan ilahi kalau sudah putus sampai ke akhirat tuh. Hati-hati tuh ya. Kalau sudah riddah, murtad, kufur, itu sampai akhirat. Apa namanya, resiko yang ditanggungnya. Nah, janji kita kan komitmen pertama lewat syahadat kan? Ya kan? Ya, keadaan wa'ada itu wa'ada berjanji, sifat janjinya wa'dun. Ya. Keadaan saat berjanji disebut mi'ad.
Jadi komitmen yang dibangun, yang disepakati saat waktu tertentu akan diwujudkan komitmennya, ya diberikan gambaran balasan sesuai dengan apa yang disampaikan, itu mi'ad namanya. Ya, sedangkan sifat Allah nggak akan mengingkari. Sudah komitmen iya, kalau pulang juga tetap diberikan sesuai komitmen, kita pulang kepada Allah diberikan komitmen yang sesuai. Ya, sesuai dengan perilaku kita. Ya, itu di Quran surah ketiga Al Imran ayat 9. Ya, lihat ujung ayatnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kenapa pakai mi'ad? Bukan cuma komitmennya, saat kita pulang, di waktunya, kesesuaiannya, semua akan sama. Tempat berpulangnya keadaannya disebut ma'ad namanya. Tempat kita akan mendapatkan pembuktian dari komitmen yang dibangun dengan Allah. Disebut ma'ad. Komitmennya wa'adun, waktu untuk menepati komitmennya disebut mi'adun, ya kan? Ya, tempatnya disebut dengan ma'ad. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Ya. Di surah Al-Isra itu jelas Allah sampaikan, innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana radduka ila ma'ad. Ya. Sungguh yang telah memfardukan Al-Qur'an kepada Muhammad itu disampaikan akan mengembalikan engkau kepada satu keadaan yang di dalam tempat itu keadaan itu semua komitmen akan ditepati itu. Ya, jadi wa'dunnya ada, mi'adnya ada, ma'adnya ada. Nah, orang munafik ini bahaya. Dia sudah komitmen dengan Allah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan komitmen pertama manusia, Quran surah 7 ayat 172. Saat usia 4 bulan di kandungan itu. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum, komitmennya syahadat. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya syahadat itu diucapkan kembali saat kita kemudian berkehidupan, terlahir dari rahim ibunda, berkehidupan di salat kita konfirmasi. Kalau terpengaruh lingkungan jadi kufur, balik lagi, syahadat lagi dikonfirmasi di lisan. Supaya apa? Supaya di akhirat kita mengonfirmasi bahwa syahadat itu kita lakukan. Ya, supaya kita nggak katakan kita lupa. Awas, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di penutup ayat 172 itu, surah ke-7. Supaya kalian nggak katakan di akhirat, kami lupa ya Allah. Saya berikan pengingat 5 waktu dalam sehari. Saya berikan jalan untuk mengucapkan itu di lisanmu. Ya, dalam sehari ucapkan terus setiap pergantian waktu. Supaya nggak mengatakan saya lupa. Enak aja lupa, diingatkan tiap waktu. Ya. Baiknya, kan kalau lupa tuh suka nggak ingat. Supaya ingat, diingetin. Ya, kalau lupa, suka nggak ingat. Supaya ingat setiap pergantian waktu, diingatkan lewat suara adzan terdengar di telinga kita. Diucapkan di lisan dalam sholat, dikonfirmasi. Nah, ini beda sendiri. Wa idza wa'ada, kalau dia komitmen akhlafa, dia mengingkari. Ya, hati-hati. Allah aja diingkarin, apalagi Anda. Jadi kalau ibu nyari calon suami, Bu, yang nggak taat sama Allah, jangan dipasangkan sama itu, Bu. Allah saja dia tinggalkan, apalagi anak ibu. Allah aja kamu cuekin, apalagi saya, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang cari-cari calon suami, ya, atau datang kepada Anda, lihat tuh akhlaknya kata Nabi. Lihat ibadahnya. Kalau dia ada tanda-tanda itu, komitmen dengan Allah dia tinggalkan, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah apa, perbaiki dulu ibadahnya, akhlaknya. Kenapa sih kamu tolak saya? Kamu ini gimana sih? Allah aja kamu tinggalin, apalagi saya. Itu aja. Allah aja kamu cuekin, apalagi saya. Ya, jadi suruh benahi dirinya dulu tuh, perbaiki diri. Wa idza wa'ada akhlafa. Karena itu dia mengatakan saya Islam, tapi dia menyoal segala ketentuan Allah itu, mengingkari. Wa idza tu'mina khana. Dan jika diberikan amanah dia berkhianat. Ya. Amanah kehidupan dia khianati, amanah ibadah dia khianati, amanah keislaman pun dia khianati juga. Dia berkhianat pada agamanya, apalagi pada pekerjaan Anda. Ya, karena itu agama itu paling penting. Fadfar bidzati dini taribat yadak. Ya, kalau cari pasangan hidup, cari karyawan, cari teman, cari tetangga, macam-macam, cari yang ketaatannya tinggi kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah dia taati, percikan imannya kita dapat, percikan kebaikannya kita akan dapati. Nah, ini gambarannya. Nah, ini tanda ayatul munafik kita lihat, tanda-tanda orang munafik itu yang terinfeksi penyakit nifak ada 3. Ya, pertama, antara perkataan dengan perbuatan itu tidak sama. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Yang dimaksud di sini adalah kaitan dengan aspek keagamaannya. Jelas ya? Boleh jadi dia jujur dalam pekerjaan. Jujur, tapi kalau udah bicara masalah agama, dia tuh muslim, tapi kok nyol agama, berarti dusta dia tuh. Ya, berarti nggak benar keislamannya. Katanya Islam, harusnya komitmen. Kok bisa menjelek-jelekan orang Islam sendiri? Bahkan di tempat agama lain menjelek-jelekan agama sendiri. Atau menjelek-jelekan saudara sendiri. Itu kan artinya apa? Nah, ini gejala pertama itu nifak. Ya, ini bukan terkait dengan konteks dunia ya. Nanti bawaannya, percikannya bisa ke dunia. Kalau ke bawah yang jelek, ya pada agamanya dia berkhianat. Ya, pada agamanya sudah berkhianat. Maka bagaimana dengan kehidupan muamalahnya? Itu pasti akan bermasalah itu. Ya, dan tidak menghadirkan ketenangan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Nah, biasanya kalau ada orang Islam sudah mulai gampang ingkar janji, ibadahnya pasti nggak maksimal itu. Udah kelihatan, sholatnya pasti bermasalah. Karena tanda orang munafik di An-Nisa ayat 142 itu malas-malas sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menunaikan sholat kelihatan malas-malas. Makanya Bu ya, kalau lihat anak malas-malas sholat tuh keras nggak apa-apa Bu.
Ya, kerasnya yang tegas maksudnya, bukan keras melukai. Tidak. Supaya menjaga agar dia tidak mudah disesatkan oleh setan. Ya kan? Ya, tegas maksudnya tegas. Tegas itu dengan contoh yang baik. Kata Nabi, berikan contoh yang tegas. Misalnya potong uang jajan. Itu kan, katakan gak ada liburan nih kalau begini. Gak harus melukai fisik. Doroba itu bukan diartikan memukul secara fisik, tidak begitu saja. Doroba itu aslinya contoh. Contoh yang membuat orang mengerti. Ngasih contoh itu nggak harus menggunakan hal-hal fisikal. Ya, bisa dengan pelajaran-pelajaran yang paling dia senangi dikurangi. Ya, nanti liburannya nggak ada ya. Nah, nanti uang jajannya nggak boleh jajan kalau begini. Nah, itu nanti dia biasanya akan berpikir banyak. Karena anak-anak kan nalarnya belum kuat. Cuma hitungan-hitungan materi dan mainan. Ya, makanya kalau ada orang yang senang rebutan mainan, nah itu masih anak-anak jiwanya itu. Ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, nah itu batuk tuh, bahaya tuh. Ya, 3 kali lagi tuh. Ya, itu menandakan bahaya nifak itu. Nomor 34. Saya alhamdulillah berkurang tadi malam, agak lumayan tuh kena AC. Nomor 34. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qabisah bin Aqbah qala haddatsana Sufyan an al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nah ini yang saya katakan tadi antara munafik komprehensif holistik dengan munafik parsial. Arba'un, ada 4. Ada 4 ciri, 4 tanda. Man kunna fihi, siapa yang berkumpul 4 itu pada dirinya, kana munafikan khalisan. Wah, ini munafik sejati kata Nabi. Dialah munafik sejati, munafik holistik. Munafik menyeluruh. Ada 4 hal yang bila berkumpul 4-4-nya pada diri seseorang, maka jadilah dia munafik sejati. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan bila didapati 1 di antara 4 itu, sudah? Kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka dia terkontaminasi oleh 1 di antara penyakit nifak itu. Sebutkan, maka dia terkontaminasi oleh 1 dari penyakit nifak. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda itu, mesti hati-hati, itu alat yang digunakan oleh setan untuk menginjek penyakit nifak dalam diri manusia. Hatta yada'aha, sampai dia berhasil meninggalkannya, mengatasinya. Jadi kalau ada hal yang demikian, Bu, Pak, kita merasakan pada diri kita ada, segera tinggalkan. Kalau enggak nanti diproyeksikan oleh setan untuk terakumulasi terus. Ya, dikemas oleh dia sehingga nanti dikumpulkan ke 4-4-nya, bahaya. Kalau sudah begitu nanti udah anti agama, walaupun mengaku muslim sudah anti pada keislaman. Apa itu yang 4 itu? 1, idza tumina khan. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Idza tumina khan. Kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. 2, wa idza haddatsa kadzaba. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. 3, wa idza ahada ghadara. Kalau dia membuat janji, dia berpaling dan mengingkari. Bukan cuma nggak menepati ya, tapi berpaling dan mengingkari. Awas ya, saya nggak pernah begitu kok, gini-gini. Kamu aja yang merasaan, dasar baper kamu. Oh, padahal dia janji itu di awal. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Ya, wa idza khasama fajara. Jika berbeda, khasama itu berbeda yang cenderung melahirkan perselisihan. Makanya ada yang mengartikan berselisih. Ya, kan kadang-kadang beda pendapat, terus dari situ kan kadang-kadang nggak sapaan dulu gitu ya. Ya kan? Ada kan seperti itu. Kadang-kadang ya nggak tegur dulu dan itu khasama namanya. Ya, kalau ada saling dua sisi ikhtasama namanya. Nah, cuman munafik tidak begitu. Wa idza khasama, kalau beda dengan dia, itu kan ya, beda. Fajara. Dia berbuat kriminal, berbuat buruk. Fajara kan dari fujur tuh, terkonfirmasi kan yang saya sampaikan tadi. Fajara, dia berbuat fujur. Ya, fujur itu kriminal yang menyimpang. Jadi kalau ada dia membuat statement, terus kita koreksi dengan baik, oh kita diserang habis tuh. Nah itu hati-hati. Kalau ketemu ke 4-4-nya itu munafik tulen. Ya, munafik tulen, munafik sejati. Nah, saya ceramah nih begini nih, meluruskan begini. Nah, tiba-tiba berbeda dengan apa yang dia pengen, yang diserang habis. Oh, dasar ustadz begini. Oh, nama-nama disebutkan. Nama binatang, nama sifat, nama ini, nama itu. Perbuatan dibolak-balikan. Nah, itu ya. Hati-hati ini. Sekarang orang menyebutnya dengan bazar katanya. Ya, bazar itu kan bahasa Arabnya dari badzara yubadziru tabdziran. Orang yang mubadzir, mubalaghahnya superlatifnya bazar namanya. Badzara yubadziru tabdziran. Ya, fahuwa mubadzirun. Mubalaghahnya bentuk superlatifnya bazar. Ya, sedangkan di ayat innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin.
Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para buzzer itu lebih dekat ya diprovokasi oleh setan, jadi teman-temannya setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, sedangkan setan kepada Tuhannya itu ingkar. Makanya setan tuh nggak senang orang sholat. Ya, setan nggak senang orang zakat, nggak senang orang infak, nggak senang orang bersatu, senangnya orang berpecah, senangnya orang ribut, ya senangnya macam-macam. Jadi kalau buzzer bikin keributan, nah itu wajar lah. Karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, tapi kan karena kena penyakit kita doakan supaya sembuh, supaya sehat. Ya. Allahu Akbar. Jadi selalu kita mencoba menghadirkan yang baik ya. Jadi walaupun ada sifat, saya kan nggak pernah berusaha untuk menyebut orang atau apa tidak, tapi sifat perbuatan. Sifat yang melekat, perbuatan yang melekat itu diperbaiki sepanjang hayat kita, dan kita doakan mudah-mudahan pada taubat. Taubat jadi baik. Kalau baik-baik, semua lingkungan akan terbantu baik. Negara juga akan baik, bangsa baik, masyarakat baik, kita baik. Tapi kalau semua orientasinya dunia, maksiat dan sebagainya, ya sudah nggak akan ketemu di sini. Tapi yang paling bahaya nifak ini ya, nifak. Nifak yang menjadikan suasana keislaman di Madinah itu jadi terganggu, terpecah. Nanti ada tokohnya tuh, yang Abdullah bin Ubay bin Salul itu, itu yang bahaya sekali. Jadi terbawa kemana-mana karena mengatakannya Muslim. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, kalau dia belum beriman, nggak tahu tentang Islam. Tapi kalau orang beriman, ngaku beriman, datang ke tempat ibadah yang lain, berbicara buruk tentang agamanya, ya mereka semakin kuat dengan agama mereka. Ya, semakin memandang jelek terhadap Islam, itu yang bahaya. Atau memecah-mecah Islam. Padahal Islam itu cuma satu, Islam ya Islam. Tapi disengaja dibikin aliran dulu nih, Islam ini, Islam liberal, inklusif, eksklusif, Islam ini, Islam itu, sehingga seakan-akan banyak. Padahal nggak ada perpecahan dalam Islam. Islam ya Islam. Orang Islamnya yang boleh jadi punya pandangan tertentu, yang kita sudah punya pakem, dia bergeser dari pakem itu. Nah, itu yang coba kita luruskan. Nah, ini teman-teman sekalian, penyakit pertama nifak, tandanya sudah dijelaskan, ayatnya sudah diuraikan, hadisnya sudah disampaikan, tinggal kita kemudian mengumpulkan seluruhnya, memahami dengan baik untuk menjauhinya. Ya, kalau mau lebih dalam untuk mempelajari praktek itu dan kejadian di Madinahnya, lihat di sirah ya, bab sirah. Karena kita masih di akidah, terlalu jauh kalau nanti saya lompat ke sirah, pelajarannya lompat-lompat. Ya, tapi nanti kalau kita ngaji ke sirah, wah lebih seru lagi. Ya, serunya di mana? Nanti kan ada ini terlihat nampak seperti kehidupan dengan Rasulullah, bagaimana nanti cara menyikat. Kita belum selesai nih materinya. Ya, kita belum selesai bagaimana cara mengobatinya. Kan harus ke obatnya dulu. Ya, penyakit sudah, tanda sudah, obatnya apa? Kalau nggak sampai obat, nggak tuntas ini. Ya, tapi nanti kalau mau minum obat, alhamdulillah. Yang bahaya tuh nggak minum obat, kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya, makanya lebih jauh nanti. Nanti kita akan turunkan di pertemuan berikutnya obat penyakit nifak. Ini sangat penting supaya nanti kembali kepada jalur yang benar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, Masya Allah, alhamdulillah. Kurang lebih 2 jam kita telah mengaji bersama. Semoga Allah merahmati kepada kita semuanya. Ya, yang gelombang kedua sudah dibuka, teman-teman sekalian, silahkan. Yang mendaftar itu masih terbuka seperti biasa, cuma nanti angkatan kedua untuk membedakan database saja, tapi semuanya sama, fasilitas sama, keadaannya sama, pembelajaran juga serupa. Ini saya sudah berjalan untuk mengumpulkan pemeriksaan yang kemarin, karena kemarin saya ternyata keluar kota, pulang malam, menginap juga saya di kantor, jadi nggak sempat periksa yang teman-teman sudah kumpulkan, ada 400 lebih. Mungkin sekarang saya bawa sambil keluar kota, kita mau cek untuk pesantren. Ya, nanti ditunggu info aja. Saya lihat kemarin dapat laporan ada yang sudah mulai tanya-tanya ke kantor, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi mau lebih enak simak dari penjelasan, nanti kita umumkan, insya Allah. Ya, karena untuk yang level Thanawiyah, Aliyah, ini baru mau dibangun. Ya, nanti dalam masa-masa ke depan baru kita sampaikan penerimaannya. Itu sebelum dimulai 2024 untuk pesantren itu. Jadi ada 2 tahun ke depan, tapi penerimaannya insya Allah di tahun ini dimulai. Cuman tanggalnya nanti akan disampaikan. Ya, sekarang sudah selesai. Ini akan rapat besar hari ini untuk mulai fasad pembangunan dan sebagainya. Terus proses dimulai. Nanti ngaji-ngaji offline pun kita akan gunakan yang fasilitas yang SD juga ada. Nanti ruangnya kita bisa gunakan sambil nanti menuju ke sana. Ya, insya Allah akan dibuka 2 penerimaan di tahun ini. Penerimaan pertama untuk santri khusus. Santri khusus itu dengan kualifikasi nanti usia tertentu, ngaji langsung dengan saya tapi secara khusus untuk kadar-kadar ulama untuk pengajar lagi. Ya, nanti kami kirim juga keluar untuk belajar. Nanti akan disampaikan, mudah-mudahan ada di bulan ini. Kita sampaikan karena sedang menyiapkan tempat. Itu kami tanggung semua akomodasi dari tempat tinggal dan seterusnya sampai selesai, tapi nanti ngabdi juga dengan kami sama-sama gitu, belajar. Yang kedua yang formal belajar level setelah SD ke tingkat Thanawiyah, Aliyah. Kalau di luar itu yang ada dia namanya, kita sebut SMP, Thanawiyah dan Aliyah. Insyaallah nanti akan diinfokan dan dibuka persiapan dari sekarang karena masuk ke situ harus siap-siap. Karena hanya menerima yang hafal 30 juz. Ya, karena itu mau jadi kadar ulama, khusus untuk ulama saja. Supaya nggak susah lagi ngajarnya, harus ada basic yang untuk masuk. Persiapan dari sekarang, ya disiapkan. Nanti setelah kami sampaikan kualifikasinya, kita berikan bimbingan. Kalau kualifikasi dapat, daftar, langsung bisa masuk. Tapi kami buka juga nanti ada yang umum.
Artinya kalau nggak masuk di sini, nanti ada spesialis yang lain, nanti akan diturunkan. Ditunggu saja informasinya, diupdate di UAH Corner kan ada aplikasi. Nanti YouTube-nya yang kita kajian Mira, itu supaya mudah masuk ke aplikasi, kita akan update di UAH Corner nanti. Ya, sistemnya nanti akan dibicarakan dengan adminnya. Itu yang bisa kita persembahkan teman-teman sekalian. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih atas semua kontribusi yang kita kerjakan secara bersama-sama. Nanti saat sudah siap untuk dibangun, kami akan infokan juga supaya kita sama-sama membangun itu dengan berjamaah, dan karena itu pun akan dijadikannya untuk aset berjamaah, bukan pribadi. Semua tanahnya juga atas nama Yayasan Umat Islam, saya tidak memiliki sedikit pun. Nanti pelajarannya juga demikian, tempatnya juga demikian, dan semoga berkah dan bisa diteruskan oleh siapapun yang kita siapkan. Kalau sekiranya saya meninggal atau nanti siapapun yang bisa meneruskan, mudah-mudahan lebih baik ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian di hari ini. Semoga Allah merahmati. Maafkan saya kalau ada hal yang kurang berkenan. Pasti nggak semua orang bisa merasakan menerima dengan lapang. Mungkin ada salah-salahnya. Mohon saya dimaafkan, tidak bermaksud untuk menyinggung apapun, kecuali hal-hal yang saya niatkan baik, yang mungkin belum sampai keterima baik juga, caranya mungkin kurang tepat. Mohon diingatkan supaya saya bisa perbaiki. Demikian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, jannibna minan nifaq wa ba'idna 'anil nifaq. Allahumma wahfadna ya Allah minal munafiqin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.